Sebelum nanti kita minta waktu Pak, teman-teman Kristen ingin bertanya juga terkait pandangan Al-Quran Pak. Silakan Pak Dedi. Ya silakan aja tanyanya. Kalau ini kan Oke. Mungkin ini agak yang perlu disampaikan juga. Selamat malam kawan-kawan. Ini mungkin yang perlu disampaikan juga, Bro Edo. Ya. Di dalam kekristenan, hukum negara dengan hukum agama itu dipisah. Baik. Ini yang selalu seringkali disampurata oleh saudara-saudara kita Muslim. Karena kalau di Muslim kan hukum agama dengan hukum negara satu, itu khususnya di negara-negara Muslim. Tapi kalau di Kristen, hukum negara dengan hukum agama itu adalah dua hal yang berbeda. Hukum negara dibuat oleh manusia atas kesepakatan mereka. Sementara kalau hukum Kristen itu adalah apa yang diajarkan, diteladankan, dipesankan oleh Yesus itu. Walaupun ada hukum negara yang sesuai atau mengadopsi nilai-nilai dari ajaran daripada Yesus. Dan tentu seperti hukum Indonesia ini banyak yang sesuai dengan ajaran atau nilai-nilai ajaran Yesus di situ. Jadi itu yang perlu untuk dipahami supaya jangan disampurata. Dan di dalam kekristenan, di dalam ajaran Yesus tidak ada pernah anjuran ajaran untuk membunuh atas nama Yesus. Dalam nama Yesus, nggak ada. Yesus katakan mengasihi. Ya, orang Kristen bagaimana sejauh mana mampu mengasihi, itulah yang harus diperhatikan. Kalau ada melakukan kesalahan bisa saja, tetapi kesalahan karena memang diri pribadinya yang berdosa, bukan karena Yesus menganjurkan atau mengatakan hal itu untuk dilakukan. Seperti itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Kalau ada mau ditambahkan supaya ditutup sesi ini Ya, sangat sebenarnya bagus. sesi ini sudah selesai terkait jawaban Alkitab. Bro, itu saya mau tambahin dong, dikit dong. Ya sedikit saja Pak, karena ini sesinya kita mesti ganti tanya tentang Al-Quran. Ini tentang peperangan Israel dengan orang Kanaan, memang itu isunya adalah perang negara, itu bukan perang agama. Jadi perang negara. Kalau nggak dibantai ya balik dibantai. Karena memang tujuan orang Israel itu ke tanah Kanaan bukan untuk berperang, tetapi memang waktu mau melewati daerah-daerah mereka, Israel itu dihalang-halangi, dan memang istilahnya udah disantroni oleh bangsa-bangsa Kanaan, dan mereka yang ngajak perang duluan. Jadi itu memang perang negara. Ibaratnya begini, dalam kekristenan benar kata Pak Erben bahwa peperangan itu adalah milik negara. Jadi memang peperangan itu adalah perangkat negara. Jadi bukan perangkat agama. Baik, luar biasa. Ya, bisa menambahkan. Ya sedikit saja Pak, karena sebenarnya kita masuk ke sesi berikutnya, itu bertanya kepada Islam. Ya. Nah, jadi di dalam perjanjian lama mengapa ada perang? Ya kan gitu. Nah, memang yang pertama itu tradisi perang dalam perjanjian lama itu lebih bersifat revelatory, ya. Artinya bukan perang itu sendiri yang menjadi berita utama dalam seluruh dalam seluruh perjanjian lama, melainkan ingin menyatakan bahwa kebesaran dan kemuliaan Allah itu dibandingkan dengan kuasa-kuasa lainnya itu ya lebih besar kuasa Tuhan, ya, kuasa Allah daripada kuasa manusia. Nah itu, ya. Nah, perang dalam perjanjian lama itu yang kedua itu bersangkut paut dengan pembuktian iman bangsa Israel, yaitu bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang bertindak dalam sejarah, ya, yang membedakan Israel dari agama-agama yang lain pada zaman itu, ya, pada zaman perjanjian lama. Nah, sehingga itu yang terjadi dalam perjanjian lama, ya, bahwa bangsa Israel merebut tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Nah, berbeda konteksnya ketika zaman perjanjian baru, ya. Perjanjian baru itu adalah hukum kasih karunia, kan itu, seperti yang sudah dijabarkan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, saya stop dulu. Saya tanggapi dong sedikit Bang, boleh nggak saya bertanya? Bentar Bang. Oke, saya sangat tertarik dengan paparan-paparan teman-teman di sini. Luar biasa lah. Baik, Bang Sul. Baik, terima kasih Bang Sul atas kesediaannya bergabung. Tapi mohon maaf karena sesi bertanya kepada Kristen itu sudah selesai, tetapi nanti bisa
dalam diskusi bisa diutarakan lagi. Tapi izinkan dari teman-teman Kristen untuk menyampaikan beberapa hal mengenai perang, pandangan Al-Quran mengenai perang. Saya mohon salah satu teman Kristen mungkin ingin menyampaikan pandangannya atau pertanyaannya, nanti bisa ditanggapi oleh Bang Zul. Topik malam ini adalah pandangan Al-Quran dan Alkitab mengenai perang. Silakan teman-teman Kristen yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapat awal agar bisa ditanggapi oleh teman-teman Muslim. Saya bertanya dong, boleh dong? Boleh, silakan. Kan umat Islam selalu mengkaitkan bahwa Tuhan mereka itu adalah Elohim Israel. Faktanya bahwa zaman dulu itu tidak pernah bangsa Israel itu disuruh untuk menyebarkan Yudaisme, atau kalau orang umat Islam itu katakan Islamisasi ya ke bangsa sekitar. Itu faktanya tidak ada. Tetapi di dalam Al-Quran kan sudah terlihat seperti mengutus rasul-rasul ke bangsa-bangsa. Itu sangat bertolak belakang dengan isi Taurat. Dan lagi pula, ini jadi pertanyaan saya, mengapa ya pada era Nabi terakhir, yang diklaim Nabi terakhir, itu menyebarkan untuk mengajak orang itu kepada agama Islam, surat dulu ya, kalau tidak maka harus bayar jizyah, dan kalaupun tidak bayar maka harus diperangi. Mengapa harus begitu caranya? Karena ini sangat bertolak belakang dengan cara-cara Elohim kami, sesembahan kami, yaitu Adonai atau Hashem atau 4 huruf suci itu. Terima kasih. Baik Pak, sebelum ke Bang Zul, berarti yang Pak Jason sampaikan mungkin lebih kepada mengacu ke Quran 9 ayat 28-29 ya Pak ya. Silakan Bang Zul, ditanggapi Bang. Di sini kita tidak berdebat Bang, tapi kita dialog dan diskusi Bang. Silakan. Baik. Jadi pertanyaan ini sangat menarik ya. Intinya kenapa kemudian Allah yang ada di dalam Al-Quran memerintahkan untuk mengajarkan ajaran Islam, kan gitu ya. Lalu kemudian kalau Allah atau Hashem yang kemudian diklaim oleh orang Kristen itu adalah Tuhannya, itu tidak mengajarkan hal yang sama. Baik. Sebelum saya menjawab itu, saya hanya ingin memberikan pandangan terhadap sahabat-sahabat yang ada di sini. Sebagaimana seruan Yesus konon katanya ya, di dalam Lukas 19 ayat 27, dan sekarang bawalah kemari musuh-musuhku itu yang tidak mau aku menjadi rajanya, dan bunuhlah mereka di hadapanku. Ini adalah dalil yang ini adalah dalil yang merupakan, ya mungkin saja itulah yang menyebabkan aksi-aksi yang dilakukan atas nama negara, politik, dan rempah-rempah untuk mengajak orang lain masuk ke dalam ajaran agama Kristen. Baik. Sebentar Bang Adirion, Bang Sul. Kita tidak berkeberatan untuk menjawab dan menjelaskan tentang pandangan Alkitab. Tapi sekarang baru saja kita masuk terkait pandangan Al-Quran. Mohon kembali ke situ dulu Bang Sul. Oke. Supaya lebih tertata rapi diskusi kita. Oke. Jadi gini, kita selaku orang yang ada di Indonesia khususnya ini ya, itu memahami persepsi apa yang kemudian ditorehkan oleh dunia barat tentang anggapan mereka terhadap Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu dipromosikan oleh mereka yang menguasai media bahwa ajaran agama Islam itu adalah ajaran yang kejam. Jadi memang benar seperti misalnya yang tertuang di dalam surah At-Taubah dalam Al-Quran ayat 5 ya. Di situ secara eksplisit menyebutkan kata bunuhlah. Itu ya. Jadi ketika ada perintah seakan-akan bahwa dalil dalam Al-Quran mengajarkan Islam kepada orang lain dengan perintah bunuhlah ketika mereka itu tidak mau masuk ke dalam ajaran agama Islam. Lengkap ayatnya gini terjemahannya, apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat,
dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini ayat ini itu sangat jelas ketika dipahami secara menyeluruh sesuai dengan asbabul nuzulnya. Di situ jelas dikatakan, jika mereka bertaubat, jika mereka mendirikan sholat, jika mereka menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Suaranya hilang. Ya, gimana? Enggak, lanjut, suaranya bagus. Silakan lanjut. Oke. Artinya dalil-dalil ini jelas mengatakan ketika orang itu bertaubat, maka sesuai dengan ayat ini orang yang tadi diperintahkan untuk dibunuh itu dibiarkan. Nah, persepsi keliru kerap terjadi karena ayat tersebut hanya dibaca secara parsial dan tidak dikaitkan dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Ya, di mana ayat ini sangat jelas menerangkan bahwa perintah untuk membunuh diarahkan kepada kaum musyrik yang nyata-nyata melanggar perjanjian. Ayat-ayat di sekitar ayat tersebut yang saya bacakan terjemahannya tadi nyata sekali menggambarkan perintah Allah kepada umatnya untuk senantiasa menjaga kedamaian. Tetapi jika mereka bertaubat, lalu kemudian para sahabat sekalian, kaitannya dengan perintah untuk mengajarkan ajaran agama Islam. Saya kira semua agama akan mengajarkan hal yang sama. Bagaimana kemudian Allah mengajarkan perintah-perintahnya kepada para nabi, kepada para rasul yang kami imani. Itu tidak sekaligus. Kalau tadi saya mendengarkan bahwa Alkitab yang dimiliki oleh sahabat Kristen itu dituliskan selama kurang lebih 1400 tahun. Itu membuktikan bahwa perintah Tuhan itu tidak sekaligus turun, tidak sekaligus diwahyukan. Begitu dikatakan perintah ini adalah firman Tuhan, seketika satu kitab diwahyukan, tidak. Tetapi step by step, ya, sedikit demi sedikit. Tidak mungkin pada masa Abraham itu sudah ada perintah untuk menyebarkan ajaran Abraham kepada seluruh manusia. Belum tentu. Sudah pasti belum bisa. Sedangkan jangankan perintah yang layaknya ada dalam ajaran agama Islam, perintah untuk mengekalkan sunat saja yang nyata-nyata sudah kekal menurut Allah dengan perjanjiannya kepada Abraham masih juga dibatalkan oleh sahabat-sahabat Kristen yang datang pada abad pertama. Apatah lagi ketika ajaran agama Islam itu sudah dijatuhkan, sudah diamanahkan kepada Abraham pada masa itu, semuanya akan gugur. Nah, lalu kemudian ada sahabat tadi yang mengatakan, jangan samakan dengan Islam dengan Kristen katanya. Kalau ajaran Kristen itu harus Anda bedakan antara perintah perang negara dengan agama. Nah, ini sedikit saya ingin menanggapi hal ini. Ya, tolong saya diberi ruang. Bentar Bang Zul. Oke. Mohon sekali. Saya mesti cut dulu. Nanti ada saatnya sesi lagi terkait perspektif Alkitab. Tapi mohon di stop dulu. Sekarang saya beri kesempatan ke teman-teman Kristen untuk mempertajam apa yang menjadi pemikirannya terkait perang di dalam pandangan Al-Quran. Jadi saya ingatkan sekali lagi, diskusi dialog ini bukan debat. Kita memberi contoh kepada para pendengar dan masyarakat di luar sana untuk memperkecil gap antara gesekan-gesekan yang terjadi antara kekristenan dengan Islam. Hendaknya diskusi kita selalu diarahkan adalah dalam konteks menjawab dan menjelaskan, tapi tidak menyerang ajaran satu sama lain. Jadi mohon teman-teman Kristen, silakan waktu kalian saat ini. Apa yang ingin ditanyakan terkait tadi ayat-ayat yang tadi Pak Jason, atau ada yang ingin disampaikan lagi yang belum mengerti atau ada yang dirasa mengganjal terkait ayat Al-Quran atau pandangan Al-Quran mengenai perang. Silakan teman Kristen. Iya, gua. Silakan. Gua boleh tentang surah At-Taubah itu kan di situ udah jelas Bang Zul ya. Hingga mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Di situ memang Islam itu memang paksaan. Agama Islam itu disebut dengan paksaan. Jangan tanpa perang. Sorry saya potong, jangan menyimpulkan. Bertanya, silakan. Oke, boleh. Ya ini dengan patuh hingga mereka membayar jizyah. Dengan patuh sedang mereka, kalau mereka nggak patuh bagaimana? Di ayat berapa itu?
At-Taubah ayat berapa? Ini di ayat 29 At-Taubah. Kalau memang At-Taubah 29, kalau memang ada asbabun nuzulnya tunjuk Mas Zul. At-Taubah 29. Coba ditunjukkan dalilnya, Bang. Bro Ade bisa bantu share, Bro Ade? Ya. Dan pertanyaannya tolong diperjelas. Hingga mereka membayar jizyah. Kalau tidak membayar, bagaimana? Udah itu saja. Ya. Oke, silakan langsung ditanggapi Bang Zul. Baik. Jadi di dalam ayat ini ya, ayat 29 ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah dengan penuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Nah, ini yang perlu dipahami di sini. Jadi ketika ada perintah memerangi orang yang sudah mengikat perjanjian, kemudian ingkar terhadap perjanjian itu, maka sejatinya ya, apa konsekuensi dari perjanjian yang sudah diterangkan di dalam perjanjian yang ada, kan gitu ya. Ini yang perlu dipahami. Karena di dalam surah At-Taubah ini, itu seringkali dipahami sebagai suatu perintah dan kewajiban agama Islam untuk senantiasa berperang dengan ahli kitab sebagai sebuah metode pemaksaan agama Islam kepada mereka, di mana di situ ditekankan ketika mereka tidak mengikuti apa yang kamu lakukan, maka bunuhlah. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak kepada hari kiamat, hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya kan? Diterangkan seperti itu. Jadi ketika Anda mengatakan bagaimana ketika mereka tidak membayar jizyah, apakah ada perintah di dalamnya untuk membunuh? Tidak ada perintah di dalamnya untuk membunuh. Ya. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa loh, jelas ayatnya di situ kok. Iya, mana dalilnya yang mengatakan bahwa ketika mereka tidak membayar jizyah, maka perangi atau dibunuhlah. Di situ tidak ada dinyatakan untuk perintah membunuh di dalamnya. Aku potong, maaf. Mas Zul, klausul dari ayat ini yang diperangi itu siapa aja? Gimana? Klausul dari ayat ini yang diperangi itu siapa saja? Loh, ini asbabun nuzulnya bercerita tentang apa dulu? Orang yang ingkar janji. Yang asbabun nuzul dulu. Loh, harus kita ini bercerita masa lampau. Ini bercerita masa yang terjadi pada masa itu. Kita lihat ayatnya dulu. Kalau mau asbabun nuzul ya Mas Zul yang tunjukin, boleh. Silakan. Nah, ini aku mau nanya nih. Kan di sini kan berarti ada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian satu, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya dua, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar. Iya. Makanya asbabul nusulnya itu harus dipahami. Di dalam asbabul nusulnya itu maksudku gini, Mas Zul, berarti benar nggak yang diperangi itu adalah mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar? Benar atau tidak? Dengarkan dulu asbabul nuzulnya. Di hadis diceritakan Nabi SAW berkaitan dengan dalil ini itu berbicara perjanjian damai dengan orang-orang Romawi. Ya, hadis ini menarik. Kenapa? Karena jikalau At-Taubah ayat 29 ini diartikan sebagai perang abadi, di mana memerangi ahli kitab adalah kewajiban, maka perjanjian damai dengan ahli kitab adalah penolakan terhadap konsep perang abadi. Nah, jika kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengizinkan atau tidak menyalahkan adanya perjanjian damai, ya, maka ayat ini tidak bisa dipahami sebagai perintah perang abadi, karena perjanjian damai masih berpeluang di sana, di mana pada saat itu memang perjanjian damai itu ada di antara mereka, antara orang-orang Romawi dan orang-orang Arab pada saat itu, kaum muslimin. Namun sekarang pertanyaannya, Mas Zul, ini aku tadi nggak ngomong tentang perang abadi. Tentang perang abadi itu kan anggapan Mas Zul, aku yang menuduh ini perang abadi, bukan. Ini kan ada konteks kan? ya ini asbabul nusulnya saya sedang menceritakan kepada Anda.
Ini bercerita mengenai asbabul nuzul. Yang kamu pahami itu adalah perintah kepada orang Kristen yang ada di Indonesia kan? Iya. Ketika mereka tidak taat maka kita bunuh. Ketika mereka tidak bayar jizya maka kita bunuh. Itu yang ada dalam pikiran saudara. Sementara dalil ini adalah bercerita masa lampau. Seperti berceritanya kitab Anda tentang orang Midian. Apakah kisah-kisah orang Midian itu harus kalian ulangi lagi? Tidak kan? Karena pada masa itu bercerita masa itu. Sama dengan ayat ini. Iya, cuman kan maksudku nggak berapa aku biar kelar nih, biar lurus. Maksudku memang ini ada konteksnya toh, bukan sampai yang sekarang ini juga kalian perangin kami, bukan kan? Itu ada konteksnya kan? Sebentar, Ayatnya. saya potong dulu Mas Ade, Bang Zul, Mas Ade. Memang sesi kali ini kita menerapkan pola yang berbeda dari yang sebelumnya. Kita memang tidak berdebat. Jadi jangan terlalu mempush terhadap satu dalil saja. Kalau teman-teman muslim sudah menjelaskan, biarkan itu menjadi penjelasan dan publik yang akan menilai. Lebih baik kita beralih ke dalil yang lain yang mungkin ini ditanyakan. Saya rasa, karena memang malam ini kita menghindari debat seperti itu. Tadi soalnya Mesti yang premis yang aku tunjuk gini Mas Edo, kalau agama Islam itu memang disebarkan dengan perang. Tidak bisa. Tidak bisa seperti itu dong. Harus kamu pahami. Kalau itu benar adanya, Ade mohon maaf saya harus bela diri. Kalau itu benar adanya, maka tentara Islam lah yang datang menyerang Indonesia selama 3 abad sehingga kami mayoritas. Gimana? Di konteks waktu itu, Bapak, yang di konteks waktu ini. Baik, saya langsung ambil alih karena memang Adek ngaca, Dek. straightforward, ya. Kita tidak mentolerir sedikit pun yang ke arah debat, Bang Ade. Boleh pertanyaan kritis, tetapi hindari hanya terpaku kepada satu argumentasi yang didebatnya. Jadi lebih baik berganti argumentasi atau berganti dalil dan biarkan penjelasan itu kita hargai dan publik yang menilai. Oke, aku bisa bertanya? Ya, silakan. Jadi nih, Bro Jul ya. Ya. Saya membaca dalam buku ini bahwa Nabi Muhammad itu melancarkan peperangan, bahkan dia katakan itu memimpin 66 kali pertempuran. Baru di dalam kitab Quran atau di dalam ayat-ayat tadi itu memang ada perintah untuk berperang. Jadi perintah di dalam kitab itu dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sejalan. Baru kalau kita berbicara di masa kini juga, saya melihat atau mengamati atau informasi yang aku tahu, negara-negara yang beragama Islam atau negara Islam lah ya, itu selalu membuat larangan untuk membatasi agama lain dalam konteks ini kekristenan. Dan saya melihat begini, sepertinya apa yang tertulis di dalam kitab dengan kehidupan Nabi masih dipraktekkan di zaman sekarang ini. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Oke, silakan Bang Zul ditanggapi. Baik. Terima kasih Pak Edwin. Baik. Ini pertanyaan baik sekali ya. Jadi pijakan kami dalam menyikapi Halo Bang Zul ya? atau Pak Dani mungkin silakan teman muslim yang ada. Oke, maaf tadi lagi di mute ya. Oh, silakan. Jadi gini, ketika Anda mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan perang, oh iya, dia harus sama seperti Musa. Itu sudah dinubuatkan. Jadi bagaimana kemudian dia tampil sebagai panglima perang? Ya itu Anda boleh lihat di Kisah Para Rasul 3 ayat 22 sampai 26. Nah, ketika Anda mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu ajarannya kemudian dipraktekkan oleh kaumnya saat sekarang, Anda boleh tunjukkan di mana itu terjadi. Atau itu hanya perasaan Anda saja. Sementara dalam Al-Quran sangat jelas. Al-Quran 18 ayat 29. Katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Itu dalam Al-Quran. Quran 17 ayat 107. Berimanlah kamu kepadanya, atau tidak usah beriman sama sekali kepada Allah. Quran 2 ayat 217. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafirannya, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
Quran 5 ayat 54, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencelah. Itulah karunia Allah. Jadi di ayat ini jelas Allah mengatakan, barang siapa yang murtad di antara kamu, biarkan aja murtad. Allah akan menggantikannya dengan kaum yang lebih mencintai kepada Allah dan Allah mencintai kepada dia. Lalu kemudian yang perlu Anda pahami, umat Islam itu adalah taat kepada Al-Quran. Al-Quran itu perlu dipahami. Ada perintah membunuh, tunggu dulu dalilnya, asbabul urutnya, asbabul nusulnya seperti apa. At-Taubah ayat 6, dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah. Ya, lindungilah ia. Itu perintah di dalam Al-Quran. Dan jika ia, si pembunuh dari kaum kafir ini, yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh ini membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya, si pembunuh yang dibunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia, si pembunuh ini, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini dalam surah An-Nisa 92 masih ada sampai sekarang. Kalau Anda tidak bisa baca bahasa Arabnya, baca terjemahannya. Jadi ketika Anda menganggap bahwa Islam itu mempraktikkan ajaran Rasulullah, tunggu dulu, tunjukkan di mana faktanya. Kita masih duduk berdampingan dengan damai, kawan. Iya toh? Kalau apa yang Anda tuduhkan terhadap Al-Quran, terhadap Islam itu adalah benar, saya rasa Anda sudah tidak ada sama sekarang. Sahabat kami baru-baru kejadian 6 orang kemarin. Kalau itu adalah perintah betul sesuai dengan apa yang Anda perangkakan, terjadi perang sekarang. Tapi kan tidak. Itu bukti bahwa sangkaan-sangkaan terhadap Al-Quran selama ini yang hanya dipahami secara terjemahan, dan terjemahannya dipahami secara akal pikiran masing-masing, tidak berdasarkan ilmu kaidah Quran, itu salah, itu keliru. Islam itu damai, ajaran Islam itu kasih, sama seperti yang Anda agung-agungkan agama Anda kasih, kami pun demikian. Kami pun demikian. Dalil kami jelas di dalam Al-Quran kami, bahwa patokan panduan kehidupan keberagaman kami adalah Al-Quran. Kami tidak munafik. Ada dari golongan-golongan kami yang menyalahi, tapi itu tidak sesuai dengan standar yang ada dalam Al-Quran, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Al-Quran. Sama dengan Anda. Anda jangan munafik. Bagaimana kemudian teman-teman kita yang juga dari Kristen melakukan aksi-aksi? Kalau Anda tidak bisa melihat di negara ini, lihat di luar sana. Itu loh sahabat-sahabat. Baik, terima kasih Bang Zul. Nanti disimpan dulu karena narasumber tunggal, jadi Bang Zul akan punya banyak waktu. Kita beri kesempatan ke teman kita. Boleh tanya? Sebentar Pak. Raisen dulu Pak. Raisen Pak Abana. Jadi begini ya, teman-teman, pada prinsipnya saya ingatkan lagi, hindari kita menyerang dan menyimpulkan atau tendensius. Jadi kita harus mencerdaskan pendengar di sana, sehingga kita memberikan sumbangsih karya yang baik kepada bangsa Indonesia, memperkecil gesekan. Jadi sifatnya kita bertanya, Muslim menjawab. Kan Abu Tahir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau jadi menanggapi pernyataan abang kita Zula, siapa di Zulkifli Abbas. Saya setuju itu tentang Islam tidak pernah membunuh. Betul itu. Sangkin Islam tidak pernah membunuh, jumlah, kalau kita lihat luas dari kerajaan Arab Saudi itu 2.150.000 kilometer luasnya, tapi tidak ada satupun gereja maupun rumah ibadat Yahudi hingga detik ini. Itu bukti adalah Islam tidak pernah membunuh dan tidak rasis. Padahal dulunya di Arab Saudi terkenal banyak orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristen hidup berdampingan dengan orang pagan. Bahkan di zaman Muhammad itu masih ada juga orang yang beragama Zoroastria. Tapi semenjak tahun 600 kemunculan Islam, tidak pernah ada lagi rumah ibadah di situ selain masjid. Itu bagaimana? Itu saja. Terima kasih. Boleh saya jawab? Silakan Bang Zul. Baik. Ini adalah
sebuah gambaran kalimat-kalimat yang ada muatannya. Baik. Di Indonesia dulu juga adalah mayoritas Hindu. Kemudian Islam datang. Apakah Anda melihat Islam menjajah sehingga kita di Indonesia, kami di Indonesia ini bisa mayoritas? Demikianlah di tanah Arab sana, kawan. Ketika Islam datang, mereka melihat, mereka merasakan, mereka membuktikan sehingga mereka menerima Islam itu dengan damai. Adapun yang terjadi peperangan karena mereka tidak senang melihat keluarga mereka itu masuk ke dalam ajaran agama Islam. Nah, tadi kaitannya dengan jizyah, ini perlu saya luruskan seperti yang dipahami oleh saudara Aderion tadi. Ya. Saudara mengatakan jizyah itu adalah perbuatan jahat, memerintahkan kepada non-muslim untuk membayar jizyah. Nah, benarkah jizyah itu adalah sebuah kejahatan? Coba Anda perhatikan di dalam Al-Quran 9 ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ini jelas. Orang Islam dibebani membayar zakat. Sebentar, tolong jangan terlalu jauh, Bang. Saya cuma mau tanya, kenapa tidak ada gereja ataupun rumah ibadat Yahudi di Arab? Saya tidak nanya jizyah, ganimah, nggak ada nanya. Iya, ini kaitannya dengan pertanyaan yang tadi, kawan, ya. Saya tuliskan dulu. Jadi ketika orang-orang non-muslim dimintai untuk membayar jizyah, orang Islam juga dimintai untuk membayar zakat. Orang yang Islam aja dimintai bayar zakat, apalagi yang non-muslim. Tapi hak-haknya dijamin. Itu loh. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan bahwa kenapa di Jazirah Arab sana tidak ada lagi gereja, padahal dulu ada gereja. Ya, yang membongkarnya siapa? Jangan dulu deh. Sekarang aja di Eropa banyak gereja yang alih fungsi menjadi tempat ibadah orang Islam. Apakah diperangi? Tidak. Sama yang terjadi di Jazirah Arab. Mereka melihat Islam itu datang dengan damai. Lihat di Indonesia, bagaimana pedagang-pedagang Arab datang mengajarkan, menjual dagangan mereka. Mereka beribadah, dilihat sama orang Hindu. Loh, ini ibadah apa? Ini ajaran apa? Kemudian mereka diajari dengan baik. Mereka terima. Tidak ada peperangan sehingga Islam bisa jadi mayoritas. Itu yang perlu Anda pahami. Jangan terlalu jauh. Ini saya tanya, kenapa tidak ada satupun gereja atau rumah ibadah? Sekarang saya tanya sama Anda, ketika orang-orang Kristen, ketika orang-orang Yahudi, Saya ambil Bang Abu Taher. Saya peringatkan lagi teman-teman agar menghindari penekanan-penekanan kalau dalam pertanyaan. Kalau sudah dijawab, biarkan itu dijawab. Silakan beralih ke hal yang lain yang terkait topik, yaitu pandangan Al-Quran mengenai perang. Silakan teman-teman mengajukan pertanyaan kritis, tetapi hindari menekankan pertanyaan-pertanyaan ini terlalu berlebihan. Kita hormati jawaban dari saudara-saudara muslim. Silakan beri. Boleh saya bertanya? Sebentar, Pak Nathan, resen dulu Pak. Silakan Bung Aderion. Silakan Bro Aderion. Atau mungkin diberi kesempatan ke yang lain dulu Bro Aderion. Pak Abana Aladi. Ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Zul. Tadi Bang Zul bilang orang yang murtad itu hukumannya nggak diapa-apain ya, Bang? Ya, Yang keluar dari Muslim. Ya. dalilnya kan sudah saya bacakan tadi. Iya, artinya saya mau make sure aja. Jadi nggak diapa-apain orang yang keluar dari Muslim. Ya, pertanyaannya apa Pak? Maksudnya pandangan Bapak atau apa yang? Ya itu pertanyaan. Ya maksudnya saya mau bertanya, apakah benar orang yang keluar dari Muslim, orang keluar dari Islam itu nggak diapain? Itu pertanyaannya. Ya atau enggak? Dalam konteks ayat tadi atau zaman sekarang Pak? Tolong diperjelas Pak. Ya kapan aja, mau zaman dulu, zaman sekarang. Oke, baik Bang Sul, silakan ditanggung. Baik. Dalam Al-Quran 5 ayat 54, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Perintah membunuhnya mana?
Berapa banyak mu'alaf di negara ini, berapa banyak murtad di negara ini? Ada Anda dengar orang Islam membunuh murtadin? Pernah? Saya nggak bilang membunuh loh. Saya cuma nanya, nggak diapa-apain. Ya, Nggak apa-apa. sama Itu dengan keluar dari Kristen. Islam. Sama dengan Kristen Ya, ketika kalau ada yang misalnya- mu'alaf, apakah Anda hanya tinggal diam? Atau Biarin ada aja, itu bukan urusan saya. Oh, ya udah kalau Orang gitu. mau keluar agama, ya Mm-mm. gitu. Nah, jadi saya ngomong sama teman saya, tuh kan, gue bilang, apa keluar dari Islam, mau diapa-apain? Tak amat lu. Ya, Enggak. silakan aja Anda bercermin. Bagaimana kemudian ketika ada saudara Anda mu'alaf? Apakah keluarganya diam? Ya diam aja. Oh, Karena itu gitu. kan Kalau saya sempat mualaf, kita diam saja tuh. Oh iya, bagus lah. nggak ada urusan kalau mau Bentar, Iya, teman-teman, tolong hindari, boleh kritis, tetapi hindari hal-hal yang terus kepada perdebatan ya. Silakan. Oke. Jadi nggak diapa-apain. Itu yang pertama. Yang kedua itu apa? Bang Jo kan ini membaca surat Al-Fatihah tiap hari ya. Ya. Saya kalau misalnya saya mau masuk Islam, syaratnya apa sih? Ya harus. Kayaknya tertarik deh saya mau masuk Islam. Kalau Anda ingin masuk Islam, pertama Anda harus berilmu dulu, memahami Al-Quran. Jangan masuk Islam kalau tidak memahami Al-Quran. Itu titik poinnya. Oh begitu. Ya, itu syarat Kaitannya dengan mutlak. pandangan perang apa Bang Abana supaya lebih back to the topic Bang. Saya tertarik dengan agama Islam. Saya juga pengen tanya gimana caranya masuk Islam. Tapi boleh nggak saya misalnya mau masuk Islam? Kan katanya syaratnya membacakan 2 kalimat syahadat kan ya? Asyhadu an la ilaha illallah. Kan Sebentar, saya harus interupsi ini. Mohon kembali ke topik pandangan Al-Quran terkait perang. Kristen bertanya, Islam menjawab. Silakan Bang Abana. Iya, artinya saya pengen masuk Islam. Pertama alasannya ya saya takut perang gitu loh. Soalnya kalau di Indonesia mayoritas Islam, ibaratnya tuh setiap hari kita maaf kata dipersekusi gitu loh, seperti gereja-gereja nggak boleh dibantu. Ya, apa saya misalnya taruhlah mau menganut agama saya Kristen, dan saya masuk Islam, gitu. Makanya saya menanya gitu syarat masuk Islam. Nah, Baik. Kami sudah terima poinnya karena masih banyak yang ingin bertanya ke Bang Zul. Karena Bang Zul penjelasannya luar biasa, jadi banyak yang angkat tangan. Silakan Bang Zul ditanggapi singkat padat supaya nanti kita lebih memperkaya diskusi, teman-teman yang lain bisa bertanya. Baik. Terima kasih Bang Abana sudah bertanya. Baik. Jadi ini pertanyaan bagus. Tadi ada kalimat yang saya dengar, saya mau masuk Islam karena saya suka dengan perang ya, gitu ya? Oh, tidak seperti itu sih. Silakan Bang Abana diklarifikasi. Terus apa alasannya mau masuk Islam tadi? saya masuk Islam karena saya tertarik. Pertama itu loh. Yang kedua alasannya karena saya di Indonesia yang sebagai mayoritas Islam. Ya. Jadi saya lihat tuh kebanyakan orang Kristen, agama bukan Kristen aja sih, agama yang itu sepertinya dipersekusi. Jadi gereja susah dibangun, yang udah dapat juga ini susah untuk mendapatkan izin, yang udah dapat izin nggak boleh gitu loh. Jadi makanya dia mendingan daripada masuk ya mempertahankan Kristen ya makanya masuk kita. Itu pertanyaan. Syaratnya masuk. Gini Bang Zul, ini lebih kepada pertanyaan sarkastik tapi positif. Artinya sebenarnya satu keterpaksaan masuk Islam di Indonesia karena minoritas. Bagaimana Islam pandangan terkait hal itu? Silakan Bang Zul. Kalau di dalam ajaran agama Islam itu, pertama tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Kedua, memeluk agama Islam itu tidak bisa karena alasan itu, karena alasan bahwa Anda minoritas, kemudian Anda mau masuk agama mayoritas. Kalau Anda punya agama itu merasa dikucilkan, merasa disudutkan di negara ini, coba Anda lihat di negara mayoritas Kristen.
Apakah umat Islam di sana diperlakukan adil? Coba. Jadi tidak kemudian menjadikan alasan itu untuk kemudian Anda mengolok-olok ingin masuk Islam karena Islam mayoritas, kemudian kami bikin gereja susah. Itu alasan aja itu. Itu sama halnya Anda menutup mata dengan kami umat Islam, saudara-saudara kami yang ada di luar sana. Padahal sesungguhnya ketika Anda itu betul-betul menjadi Kristen yang benar, ya, menjadi Kristen yang benar, maka Anda akan mempraktikkan seluruh perintah-perintah yang ada dalam kitab yang Anda ambil dari Bani Israel. Bunuhlah sahabat dan keluargamu yang membujukmu untuk pindah agama. Bunuhlah, rampoklah, dan perbudaklah pengikut agama lain. Itu dalam kitab Ulangan 10 dan seterusnya. Ulangan 12 dan seterusnya. Mohon tidak menyeberang ke situ. Singkat pada jelas saja Bang. Intinya apakah itu dibenarkan oleh Islam ketika orang dalam ketakutan, tekanan, akhirnya tanda kutip terpaksa memeluk Islam? Seperti itu. Mohon penjelasan. Oh, tidak bisa. Itu makanya saya katakan tadi, ya, masuk agama Islam itu dibutuhkan orang yang cerdas, orang yang memahami Al-Quran, orang yang memahami Islam berdasarkan Al-Quran dan juga hadis sahihah, bukan atas ketakutan, ya, bukan atas karena mereka minoritas mau menjadi umat yang mayoritas. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama yang amat susah untuk ditegakkan. Syariat-syariatnya sangat banyak. Sementara Anda sekarang berada di agama yang merdeka. Mau melakukan apa saja tidak ada aturan. Kan gitu. Tidak ada perintah Tuhan lagi yang Anda taati yang sekaitan dengan kitab suci. Kan gitu. Dengan matinya Yesus, maka kita dimerdekakan dari kuk penghambaan. Dimerdekakan dari hukum Taurat atau hukum Tuhan. Masa mau masuk Islam hanya karena minoritas? Nggak mungkin. Di Islam itu sulit. Baik, terima kasih atas jawabannya. Boleh saya tambah? Silakan Pak Denny, silakan. Jadi apa yang disampaikan saudara tentang membangun gereja ataupun membangun masjid itu ada prosedurnya, ada persyaratannya. Yang pertama kali dipandang adalah jumlah umatnya. Itu jelas di dalam FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Itu ada aturannya, bukan sembarangan. Bukan asalnya semau kita mau bikin sedekat-dekatnya, nggak bisa. Contoh, masjid berjarak, misalnya ini masjid jaraknya 50 meter, dibangun lagi jarak 50 meter, itu tidak boleh, tidak akan diizinkan. Pasti tidak diizinkan. Jadi ada persyaratannya. Membangun masjid saja punya persyaratan, tidak sembarangan. Sama juga gereja, sama. Jadi dalam rumah itu ada prosedurnya, ada persyaratannya yang harus kita penuhi. Bukan asal seenak kita, bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya katakan Islam itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam Islam. Contoh, disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada umatnya. Di saat Rasulullah SAW bertemu kepada seorang nenek Yahudi yang buta, ya kan? Kemudian dia seorang mengemis juga di pinggir jalan. Rasulullah memberi makan dia karena dia sudah tua, tidak ada gigi. Dikunyahkan baginda Rasulullah kepada nenek tersebut. Dan Rasulullah tidak pernah mengajak nenek itu masuk Islam sampai Rasulullah meninggal. Wafatnya Rasulullah, nenek tersebut belum masuk Islam. Coba renungkan itu. Ini kisah nyata hadis Rasulullah. Tidak dia masuk Islam. Nenek itu sampai akhir hayat Rasulullah. Bahkan di saat Rasulullah menyuapkan nenek itu, apa kata nenek itu? Si Muhammad itu pendusta. Si Muhammad itu gila. Habis Nabi Muhammad dicaci makinya. Tetapi dia tidak tahu kalau yang memberinya itu adalah Nabi Muhammad sendiri. Memberi makannya. Baik Pak Denny. Oke, sebentar, saya lanjutkan. Kemudian sampai meninggal Rasulullah itu tidak menjadi orang yang Islam. Setelah meninggal Rasulullah, di saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memberi makan
kepada nenek tersebut untuk menggantikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya itu bertanya, ini kamu siapa? Tanya kepada Abu Bakar. Oh, saya yang biasa memberi nenek makan setiap hari. Oh, bukan, orang yang memberi makan saya bukan seperti Anda. Anda agak kasar terhadap saya. Kalau orang yang memberi makan saya itu dikunyahkan dulu, dihaluskan dulu makanannya, baru diberi kepada saya. Kurma itu atau apa, buah-buahan ataupun apa. Baik. Maka selanjutnya Umar menyampaikan bahwasanya yang memberi makan kamu sudah meninggal. Siapa yang namanya? Dialah Nabi Muhammad SAW. Dan itu baru dia masuk Islam. Oke, itu aja. Edo, saya mau nanya, boleh? Bentar ya, Bro Aderion saya skip dulu karena Bro Aderion sudah sering banget sama Pak Dani dan Bang Zul. Saya urutan berikutnya Bang YKS, tolong singkat padat jelas poinnya apa supaya dan ditujukan pertanyaannya ke siapa, Pak Dani atau Bang Zul? Silakan. Bang YKS. Tadi saya mau nanya apa, saya lupa ya. Oh ya, saya begini deh. Saya ganti pertanyaan deh yang ini Pak Dani ya. Pak Dani kan tadi mengatakan soal apakah masih berlaku gitu kan ayat-ayat yang ada di perjanjian lama kan, tadi masih lebih dalam bahas masalah ayat perang kan. Nah sekarang juga kita temuin ya, Pak Dani juga tahu saya rasa ya, saya nggak usah kasih ayatnya satu persatu ya, banyak sekali ayat tentang perangilah kafir dan sebagainya. Apakah itu juga masih berlaku? Itu dulu. Pak Dani, apakah ayat-ayat tersebut masih berlaku untuk zaman sekarang atau ada batasan tertentu, Pak? Silakan. Untuk memerangi, terima kasih ya. Di dalam ajaran Islam itu yang namanya ajaran itu tetap berkesinambungan dan melihat juga apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Kalau Al-Quran itu ayat per ayat memiliki kesinambungan, bukan satu ayat saja. Ada korelasinya dengan ayat yang lain. Contoh, peperangan itu tidak bisa dilakukan apabila tidak ada yang menyerang. Namun kalau ada yang menyerang, umat Islam pantang mundur, dia pasti melawan. Tetapi dengan catatan tadi, apabila diserang, tapi kalau tidak diserang, mereka sudah tunduk kepada perjanjian. Contoh di Indonesia, umat Islam kan sudah melakukan perjanjian kepada nenek moyang kita terdahulu, kepada orang tua, bukan nenek moyang ya, karena orang tua saya masih hidup. Perjanjian tahun 1945 dicetuskan dengan Pancasila dan UUD 45. Itu merupakan konsep perjanjian antara Islam dengan non-Islam. Oke, jadi Pak Dani, biar saya sudah to the point aja langsung ya, karena memang ayat perang itu kan ada kondisi dan sebagainya. Saya langsung to the point, misalnya di Quran 9 ayat 103. Hai orang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang yang bertakwa. Ini kan jelas ya bahwa ayat di sini tidak dalam keadaan berperang atau apa ya, tapi orang kafir yang ada di sekitar kamu itu perangi itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan. Coba terangkan dulu artinya apa? Ini kan tentang bukan berperang ya, tentang perang ya. Jadi kita hindarkan itu. Kita langsung ke coba ayat berapa? 9 Al-Maidah 123. 123. Oke, kita lihat. Kita cek ayat Al-Maidah 120 kontekstual. Yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Coba kita baca di sini ya. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yaqtulun. Oke. Baik, kita baca ayat yang berkorelasi dengan ini. Dan tidak ayat sebelumnya. Dan tidak sepatutnya orang-orang yang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Ini ke medan perang. Kaitannya dengan medan perang ini. Siapa bilang bukan medan perang? Lihat di sini, baca. Di mana? Ayat 122. 122-nya
Ini kan 123. Coba lihat baca 122. Dan Oh, tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Kemudian di ayat 123 yang Anda katakan tadi. Kalau ayat 29-nya apakah juga dalam keadaan perang juga? Bukan. Berbunyi. Ya, Bisa ditunjukkan Pak, ditunjukkan ayatnya bisa ya. Saya bisa, saya bacanya. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, wahai Muhammad, cukuplah Allah bagimu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ars yang agung atau singgasana yang agung. Di mana perangnya? 129 tidak ada yang mengatakan perang. Nah, oke. Sekarang Pak Dhani bilang bukan berperang kan? Nah, saya setuju. Nah, berarti kita ke poin ini. Nah, kalau tidak dalam keadaan berperang, kenapa harus perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak dalam kurung pula ya pada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar, itu agama Allah gitu ya maksudnya ya, dari Islam ya, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kan kepada mereka sampai mereka membayar jizyah. Ayat 29. Ya. Ayat 29 kan? Iya, harus bayar. Berarti kan dan Pak tadi udah setuju bahwa itu bukan ayat berperang, tapi kenapa harus diperangi sampai mereka harus bayar jizyah? Kalau tidak tunduk, tidak bayar jizyah harus dibunuh kan gitu. Jizyah atau jizyah? Coba ulang. Jizyah. Udah Yon, nggak apa-apa. Jizyah. Lidahnya memang begitu Yon. Aduh Yon nih. Iya, jangan dibunuh. Ini lidah orang luar negeri nih. Lidah orang apa nih? Orang Afrika. Dedi Pak Dhani bukan Aderian, Dedi. Oh Dedi gitu. Silakan Ya, Pak Dhani dijawab. Jadi makanya saya katakan, coba baca di ayat sebelumnya. Di sini menegaskan tentang perjanjian. Mana ada ya di sini? Coba. Jadi gini Pak tadi, saya Ya. oke, jelasin dulu. Atau mau nanya silakan. Iya, kalau ini perjanjian ya, ini ya, kok tiba-tiba nih, ujuk-ujuk harus membayar dan keadaan apa perjanjiannya? Kenapa saya tiba-tiba harus membayar perjanjian itu gitu loh? Kalau nggak, ya masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam ya bunuh. Kalau nggak bunuh, mesti bayar jizyah kan begitu. Perjanjian apa gitu? Kalau tidak dalam keadaan untuk mengendalikan ya, tanda kutip ya, mengendalikan gitu ya, anggap orang itu ya. Oke, sebelum Pak Dhani jawab, ini pertanyaan terakhir dari Bro Kelvin supaya kita tidak tendensius dan seperti seolah-olah bertanya berlebihan. Silakan Pak Dhani jawab, nanti kita beralih ke penanya berikutnya. Silakan Pak Dhani yang tadi Pak Kelvin tanya. Ini kan pertanyaan sama dengan sebelumnya dan dijawab oleh Bang Zulkifli Abbas. Jadi ini karena ada kaitan apabila sudah ada perjanjian antara Islam dengan orang Yahudi pada saat itu, maka apabila orang Yahudi melanggar, maka kita bunuh. Karena ada pelanggaran di situ. Contoh di Indonesia juga. Kalau ada yang melanggar perjanjian, siapakah? Yahudi kah? Nasrani kah? Islam kah? Tetap kita hukum. Ya, maksudnya perjanjian apa Pak? Ya perjanjian kan ada di dalam teks. Di dalam konteksnya ada. Contoh di Indonesia, UUD 45 dan Pancasila. Siapa yang mau merongrong Pancasila dan UUD 45? Udah tinggal dipenjarakan. Perjanjian. Ingat, UUD 45 dan Pancasila itu perjanjian bangsa kita. Baik Pak, sudah jelas Pak. Oke, sekarang bisa dijelas ya. Oke, kita batasi dulu. Nanti Pak Kelvin bisa mempertajam dengan pertanyaan lain dan ayat yang lain. Silakan Pak Nathan. Ya, selamat malam semua. Ingin bertanya ke Pak Zul atau saya mau bertanya ke Pak Jul.
Baik. Jadi begini Pak Jul, Indonesia dalam konteksnya negara kesatuan yang bersifat demokrasi, memang ayat-ayat Quran ini tidak pantas dilakukan di Indonesia. Itu pertama perlu dicatat. Karena negara kita bukan negara khilafah. Walau memang ada aliran-aliran yang mencoba membuat negara ini jadi khilafah, itu lain cerita. Nah, jadi tujuan saya kepada Pak Jul, Bang Jul tadi bilang Islam itu agama damai. Boleh tampilkan sambil Quran surat 8 ayat 12 sambil tolong ditampilin. Quran surat 8 ayat 12. Nah, jadi begini, faktanya sudah terlalu banyak sejarah-sejarah Islam yang membawa ayat untuk perang, bahkan di Timur Tengah dengan Al-Qaeda, ISIS, dan lain-lainnya, Syiah dan Sunni saling kafir mengkafirkan. Dan memang ayat-ayat Quran ini sudah seperti hukum atau pemerintahan, seperti Torah yang menjadi tatanan hidup keagamaan atau pemerintahan di negara-negara yang termasuk negara Islam, tanda kutip negara Islam. Jadi Indonesia karena bukan negara Islam atau Amerika bukan negara Islam, itu nggak bisa diterapkan. Nah, jadi di situ itu konteksnya harus kita pahami, Bang Jul ya. Jangan bawa Bang Jul dengan Indonesia kalian aman gitu ya. Itu konteksnya sangat berbeda sekali. Itu harus kita sadari dulu, paham sampai ke situ. Nah, jadi yang berikutnya itu aja. Jadi bagaimana pendapat Bang Jul tentang hukum-hukum ini? Sebenarnya kalau Anda katakan atau teman-teman Anda katakan ini bukan hukum, ini bukan Islam yang melakukan bom-bom atau segala macam yang terjadi di dunia ini, mereka pasti tidak terima, itu disebut tidak Islam. Nah, jadi bagaimana pendapat Bung Jul untuk negara-negara yang menerapkan khilafah ini dan melakukan semua ayat perang ini? Coba Bang Jul Silakan Bang Zul. Baik. Coba kasih satu contoh negara yang memerangi karena menerapkan hukum-hukum Al-Quran. Silakan, supaya kita bisa jadikan sebagai acuan. Silakan Pak Nathan. Halo Pak Nathan. Tolong buka mic-nya Pak Nathan. Halo Pak Nathan. Ya, halo, gimana? Ya, oke, silakan. Halo ya. Tadi Pak Zul minta ditunjukkan satu negara yang menggunakan ayat ajaran Islam untuk memerangi, Pak. Silakan, Pak. Tunjukkan negara mana gitu? Iya. Oh, gini Bang Jul. Ya, kita kan udah nonton media selama ini bagaimana negara-negara tertentu atau mungkin yang memang sih secara resmi negara belum. Namun gerakan-gerakan bawah tanah ini yang mengatasnamakan Islam dan khilafah itu kan sudah kita lihat sendiri di media. Itu bukan rahasia umum lagi. Maksudnya begini pertanyaan saya, apakah ayat Quran ini relevan digunakan di zaman ini, dan bagaimana pendapat Anda dengan mereka yang melakukan itu untuk ambisi mereka menjadi negara khilafah, agar memang hukum-hukum Quran ini agar bisa diterapkan, negara itu harus negara khilafah atau artinya yang dasar negaranya Quran gitu. Bagaimana pendapat Anda kira-kira mengenai itu? Ya, silakan langsung. Jadi gini kawan, ya, ayat-ayat perang yang ada di dalam ajaran agama Islam itu gimana? Ya, lanjut Bang, jelas. Baik. Jadi ayat-ayat perang yang ada di dalam Al-Quran itu memiliki asbabul nuzul, memiliki penerapan sesuai dengan akidah, sesuai dengan aturan, sesuai dengan rukun-rukun atau syariat yang ada di dalamnya. Ya, jadi ketika Anda membaca perangilah mereka hingga tidak ada lagi penganiayaan, hingga ketaatan itu hanya semata-mata kepada Allah. Yang dimaksud dengan ayat-ayat ini, ketaatan kepada Allah bukan berarti mereka harus memeluk agama Islam, tetapi kepatuhan kepadanya maksudnya diantaranya memberi kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan agama dan kepercayaannya masing-masing.
Kenapa saya katakan seperti itu? Islam itu adalah agama yang diatur sedemikian rupa sehingga damai sejahtera. Bagaimana mungkin Anda mengatakan apakah ketika ayat-ayat itu diterapkan bisa membuat negara-negara itu akan melakukan sesuatu yang menurut Anda itu baik? Di dalam ajaran agama Islam sudah ada konsepnya. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagi kami agama kami. Silakan melaksanakan tanpa saling mengganggu. Itu syariat. Tapi ketika kami diserang, apakah kami tinggal diam? Tidak. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 216 mencatat sikap dasar muslim menyangkut perang, di mana Allah telah menerangkan sebagaimana terjemahannya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu tidak senangi. Namun bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Rasulullah Muhammad SAW dan juga sahabat-sahabat beliau, bahkan umat Islam yang ditujukan kepada mereka firman ini, bahkan manusia normal tidak akan menyukai peperangan. Karena perang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, terjadinya cedera, jatuhnya korban, harta benda dan sebagainya. Sedang semua manusia cenderung mempertahankan hidup dan memelihara harta benda. Ya, lebih-lebih yang mempertahankan iman. Itu yang perlu dipahami oleh saudara-saudara. Ya, Allah mengetahui bahwa perang tidak mereka senangi, tetapi berjuang menyingkirkan penganiayaan dan menegakkan keadilan mengharuskan umat Islam itu melawan. Peperangan bagaikan obat yang pahit yang tidak disenangi umat Islam, begitupun umat Kristen, tetapi harus diminum demi memelihara kesehatan, demi memelihara keyakinan. Demikian ayat dalam Al-Quran itu seperti itu. Jadi salah satu sebabnya kawan-kawan diizinkannya perang bagi umat Islam itu karena kami teraniaya. Itu karena mempertahankan eksistensi rumah-rumah ibadah kami. Di dalam Al-Quran jelas Al-Hajj ayat 40. Sekiranya Allah tidak mengizinkan sebagian manusia yang berlaku aniaya dengan sebagian yang lain, yakni yang bermaksud menganiaya, tentulah telah dirobohkan biara-biara dan gereja-gereja serta sinagog-sinagog dan masjid-masjid yang ada di dalamnya banyak disebut nama Allah. Jadi kalaupun perang tidak dapat dielakkan, ada pesan-pesan yang harus diindahkan. Antara lain di dalam Al-Quran, jangan engkau membunuh orang tua, wanita, anak kecil, jangan melakukan mutilasi. Kalau kau membunuh maka lakukanlah tanpa menyiksa dengan tebas leher. Ya, Quran surah Muhammad ayat 4. Karena itu cara yang cepat untuk menghabisi nyawa seseorang. Bagaimana dengan dalil yang ada dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran? Bunuhlah setiap yang bernyawa, jangan kau biarkan hidup apapun. Ya. Itu sudah dalil-dalil yang Anda imani sebagai firman Tuhan. Jika kemudian firman Tuhan itu kembali dilontarkan di dalam Al-Quran dengan metode-metode, kaidah-kaidah yang sangat-sangat rasional, lalu bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan Islam itu adalah agama radikal, agama yang rasis, sementara dalil dalam Al-Quran itu adalah dalil yang menjadi acuan keislaman seseorang ketika dia taat kepada Quran. Baik, saya kira seperti itu. Bang Zul, silakan Pak Nathan, ada yang ingin ditanggapi Pak Nathan? Saya beri kesempatan. Iya, Bang Jul. Siap. Ya memang saya tahu artinya Bang Jul berusaha membela. Namun dunia, ya media sosial semua bisa melihat fakta di lapangan Bang Jul. Oh iya. Jadi Bang Jul ini ya mungkin Bang Jul juga tahu kondisi negara kita. Memang sih mayoritas Islam di negara kita sampai sekarang sih belum, ya memang karena dasar negara kita juga Pancasila. Tapi di daerah Timur Tengah sana Bang Jul sendiri pun sesama seukuh aja pun terjadi kan, Bang Jul tahu sendiri. Ya, siapa dulu propagandanya? Nah itu urusan soal propaganda Bang Jul. Inggris, Amerika itu juga dipropaganda sama Australia, tapi gak ada perang. Jadi intinya gini Bang Jul, ayat-ayat yang dalam kitab kita, agama kita masing-masing, termasuk kita yang bicarakan kan versi Quran sekarang nanti bertanya tentang Alkitab, ya kan? Yang di versi Quran ini sudah menjadi bagian dari seperti Yudaisme, ya, artinya hukum Taurat yang menjadi undang-undang. Nah ini yang menjadi memang Quran sepertinya kehilangan fungsi ketika syariah-syariah yang dalam Quran ini tidak bisa diterapkan di negara Pancasila, kan begitu kira-kira. Termasuk semuanya syariah itu ada banyak, termasuk perang ini salah satunya. Nah
Di manakah syariah-syariah ini bisa dilaksanakan? Tentunya harus di negara-negara yang memang dasar negaranya juga Islam. Negara yang memang, sedangkan Malaysia saja tidak terapkan secara keseluruhan. Nah, udah mayoritas kan? Nah, jadi ini sebenarnya bagi Bang Jul dan teman-teman, untuk sesama Muslim juga, ini bahan pembicaraan kalian di Jumat atau di mana, bagaimana sih pandangan Islam tentang negara Pancasila, tentang dunia. Ini pertimbangan yang cukup berat, Bang Jul, kan? Karena ayat-ayat ini ada di kitab Anda, bro. Iya. Ini syariah-syariah ini bagaimana ini? Di dalam kitab Anda juga ada. Di kitab Anda lebih sadis loh. Kita tentang Quran dulu sekarang. Sebentar, saya tambahkan. Coba tadi kan ada yang mengangkat surah At-Taubah ya. Coba buka surah At-Taubah ayat 5 dan 6. Ya. Surah At-Taubah ayat 5 dan 6. Di situ menjelaskan apa di situ? Coba. Ketika Anda mengutip surah At-Taubah ayat berapa tadi? Apa yang diterangkan di sana? Silakan Bang Dedi, singkat Bang. Di situ di surah At-Taubah ayat 6 itu kan sudah jelas itu memberikan jawaban bagi tuduhan bahwa Islam itu mendukung kekerasan atau kebrutalan dan pertumpahan darah. Coba. Gini, bro, kucung. Mirip yang perlu ditanyakan gini, Sebentar, di At-Taubah ayat 6 itu kan jelas mengatakan, dan jika seorang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya dia sempat mendengarkan firman Allah. Kemudian antarlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebutkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Coba, pertanyaannya gini. Sebentar. Bukan, yang mau saya tanya dari sini, mengapa orang itu sampai meminta perlindungan? Sebentar Pak, jangan melebar ke situ dulu Bang Erben dengan Bang Dedi. Kita fokus ke yang tadi Pak Nathan. Pak Nathan sudah selesai ya? Iya, sebentar. Jadi begitu Bung Julian. Jadi Baik. semua ayat-ayat yang di Quran ini memang gimana ya? Ini tidak bisa memang Bang Jul diterapkan di Indonesia. Dan sebagai warga negara yang baik memang walaupun teman-teman mayoritas tidak bisa. Sama seperti di Amerika dan Inggris, Bung Jul, kita nggak bisa terapkan hukum agama kami di sana, walaupun kami mayoritas di sana tidak bisa. Ada namanya hak bebas, free will ya. Nah, jika ada yang memaksakan seperti itu, justru itu yang salah Bang Jul. Jika ada teman-teman yang mencoba membuat khilafah, tolong Bang Jul tegur gimana gitu, bagaimana gitu. Karena memang konsepnya harus kita pahami sebelum kita membahas yang lain-lain. Oke, terima kasih. Saya pikir itu sudah cukup sebagai pandangan dan pertanyaan masukan dari saya. Terima kasih. Saya tanggapi ya. Oke, silakan Bang. Tapi setelah itu pertanyaan lagi dari teman Kristen. Banyak sekali yang angkat tangan, jadi saya cepat-cepat ini. Silakan Bang Sul. Baik. Jadi yang Anda tanyakan itu surah At-Taubah seperti yang diterangkan oleh Pak Dani tadi, ini berbicara mengenai ayat perang. Sejatinya ketika orang berperang kan tidak mungkin saling gelitik kan. Yang ada adalah saling bunuh-membunuh. Kalau Anda kemudian menganggap ini adalah sebuah konsep yang kurang baik, coba Anda lihat kitab yang Anda ambil dari Bani Israel. Itu perintah Allah seperti yang diterangkan tadi, ya, di dalam hakim-hakim, di dalam imamat, di dalam bilangan. Apakah Anda sadar bagaimana kemudian Allah menjadikan orang Median supaya mereka orang Israel itu diserang? Begitu diserang oleh orang Median, Israel lagi diperintahkan oleh Allah untuk menyerang balik. Anda lihat sendiri kan dalilnya? Dan tidak perlu saya tunjukkan karena itu adalah kitab Anda. Nah, kembali kepada surah At-Taubah ayat 6. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, ini masih dalam keadaan perang loh. Masih dalam keadaan perang. Ketika orang yang dalam perang itu, musuhmu yaitu musyrikin minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah. Lindungilah ia, supaya ia sempat mendengarkan firman Allah. Artinya ketika dia dilindungi, mereka dibiarkan melihat orang Islam itu sholat, mereka dibiarkan mereka itu mendengarkan orang Muslim baca Quran. Kemudian antarkanlah mereka ke tempat yang aman. Ayo, demikianlah itu disebabkan karena mereka kaum yang tidak mengetahui. Lantas apa yang Anda permasalahkan di situ? Sementara Rasulullah Muhammad SAW menekankan kepada para sahabatnya dan umatnya, barang siapa membunuh seorang kafir yang tidak memerangimu, maka dia tidak akan mencium bau surga.
Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun lamanya. Bayangkan, barang siapa yang membunuh orang-orang kafir yang ada di negara ini, orang Kristen yang ada di negara ini, saudara-saudara kami Kristen yang ada di negara ini, kata Rasulullah Muhammad SAW, maka mereka tidak akan mencium bau surga. Bayangkan, ini hadis sahih. Ini hadis sahih. Jadi itu tidak bisa diragukan. Baik Bang, pertanyaan dari Pak Nathan sebenarnya sikap bagaimana tanggapan Abang terkait sikap orang-orang di zaman sekarang ini yang tidak dalam situasi perang tapi menggunakan ayat tadi itu sebagai justifikasi untuk memerangi, bahkan sekedar diusik saja dianggap itu perang. Dan boleh saya tambah? Silakan. Pak, silakan. Supaya saudara saya Bang Zuma itu tidak capek. Jadi ini kan antara yang disampaikan oleh saudara kita dari Kristiani, bagaimana di Indonesia yang akan mendirikan khilafah. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada umat Islam yang ingin mendirikan khilafah. Tidak. Kenapa saya katakan tidak ada? Oke. Karena ajaran Islam semuanya sudah dipenuhi di dalam Pancasila dan UUD 45. Coba Anda teliti. UUD 45, Pancasila, segala butir-butir Pancasila, itu semuanya bersumber dari ajaran Islam. Mau apa lagi? Baik Pak Dani, ditahan dulu Pak sampai situ Pak. Sebentar, ditahan dulu. Silakan penanya berikutnya karena banyak nih Pak Dani. Silakan Bang Abu Taher, silakan bertanya. Abang Abu Taher. Ya. Selamat malam. Nanya lagi. Selamat malam. Tadi pertanyaan saya belum dijawab sama si Bang Zul. Sudah dijawab. Sudah. Jawabannya apa? Ya apapun itu yang disampaikan kita hargai, tapi kita hindari pengulangan karena ini bukan sesi debat. Jadi silakan ke pertanyaan yang lain. Oke, pertanyaan berikutnya mudahan bisa dijawab. Nabi Muhammad itu tidak ada dalam sejarah. Sejarah Nabi Muhammad hanya diceritakan di dalam keislaman itu sendiri. Itu bagaimana bisa terjadi seperti itu? Kaitannya dengan perang apa, Bang Abu Tahir? Silakan. Ya, ini statement saya sebelumnya, saya mengiyakan bahwa Muhammad memang tidak pernah membunuh. Ya, Muhammad memang tidak pernah membunuh orang. Karena apa? Karena beliau adalah tokoh fiktif. Tidak ada di dalam kisah sejarah yang sejaman maupun di luar Islam. Tolong hindari, tidak ada yang pernah menceritakan. Tolong hindari kesimpulan, tapi sifatnya ke pertanyaan. Silakan Bang Zul ditanggapi atau Pak Dani. Oke, thank you. Ya, terima kasih. Silakan Pak, siapa? Bang Dedi atau siapa yang mau menanggapi, silakan. Silakan Bang, Pak Dani. Ada Pak Jul mau menjawab boleh? Baik. Kalau Anda capek lah. Baik. Jadi ini pertanyaan yang mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah tokoh fiktif katanya ya. Oleh karena tidak tertuang di dalam sejarah. Kita mengenal ada beberapa peradaban Mesir, peradaban Yunani, peradaban Romawi, dan juga kita kenal adanya peradaban Islam. Tidak ada peradaban Kristen, yang ada peradaban Islam. Nah, siapa yang membawa ajaran agama Islam ini? Apakah Anda ingin menutup mata tentang peradaban Islam? Bagaimana kemudian sejarah perjalanan Islam ya dari abad ke-6 sampai sekarang? Apakah Anda ingin menutup mata sehingga Anda mengatakan itu adalah tokoh fiktif? Tentu tidak, bukan? Nah, maka itulah saya minta kepada Anda kalau mengajukan pertanyaannya yang rasional. Karena nyata di dalam kehidupan. Pertanyaan saya sangat berbobot. Di catatan orang Kristen sendiri, Islam itu ada, Mas. Islam ada, kelompoknya ada, orang-orang yang berperang ada. Tetapi tidak satupun ada yang mencatat orang yang bernama Muhammad hidup di zaman tersebut.
Baik, kita terima catatannya, tetapi kita hindari dari kesimpulan. Silakan ditanggapi lagi Pak Dhani atau Bang Zul. Silakan. Setelah itu kita ganti pertanyaan. Oke, baik. Saya nyambung aja. Jadi peradaban Islam bagaimana yang dipaparkan oleh Pak Zuma tadi itu udah jelas kok. Kemudian tentang Nabi Muhammad tidak ada catatan di dalam kekristenan. Itu nggak ada persoalan bagi umat Islam karena umat Islam sudah meyakini seluruh umat Islam di dunia tidak ada satupun umat Islam di dunia ini, sekali lagi ya katakan, saya tegaskan, tidak ada satupun manusia Islam di muka bumi ini yang menolak kenabian, kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun. Itu bukti nyata. Tidak ada yang bertentangan. Siapa itu Nabi Muhammad? Tidak ada. Adakah umat Islam mengatakan Nabi Muhammad itu fiktif? Tidak ada. Bahkan di dalam orang-orang, mohon maaf ya, di luar Islam masih menghargai Muhammad menjadi orang nomor satu di muka bumi ini. Siapa orang yang nomor satu di muka bumi ini? Silakan dibuka orang yang terkemuka di dalam 100 tokoh. Itu bukan karangan umat Islam. Tapi dari tokoh itu ada Mickey Mouse Pak, kalau nggak salah di situ. Itu salah satu contoh. 98 itu Mickey Mouse. Iya. Orang nomor satu maksudnya di sini Pak. Ini konteksnya sudah ada pengakuan. Bukan dari catatan Kristen, tapi di catatan sejarah. Kita kan harus objektif. Ya, silakan Bro Abu Tahir sampaikan data sejarah mana yang menampilkan itu supaya tidak menjadi prasangka buruk Islam. Ya di catatan Yohanes Damaskus ada, di mana Bapak Yohanes Damaskus hidup di zaman era Islam. Tetapi tidak menceritakan adanya orang yang bernama Muhammad. Nah, ini juga menggelitik. Kenapa Nabi Muhammad hanya ditulis di dalam hadis dan kisah-kisah maupun literatur Islam sendiri? Kenapa tidak ada di luar itu? Baik. Kalau kita lihat buku sejarah, kenapa orang Romawi tidak mencatat juga? Kan katanya Nabi Muhammad ketemu dengan Heraklius di hadis. Ya, hubungannya dengan Nabi Muhammad ketemu dengan banyak tokoh-tokoh penting. Hubungannya dengan topik ini apa, Bro? Tolong dipertegas pandangan. Hubungannya dengan topik ini, saya justru mendukung memang Nabi Muhammad tidak pernah memerangi orang karena tokohnya memang nggak ada. Saya kembali lagi ke statement awal saya. Baik, statementnya kami terima. Pak mau ditanggapi atau tidak, atau mau beralih ke pertanyaan berikutnya? Saya tanggapi sedikit, Bang. Silakan. Jadi kaitannya dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tentang ada atau tidaknya beliau. Untuk supaya Anda bisa paham, coba Anda cari tahu deh, naskah Al-Quran tertua yang ada di muka bumi saat ini itu sekarang berada di mana? Dan siapa yang mengatakan bahwa itu adalah naskah tertua? Lalu kemudian ditaruhnya di negara naskah mana? Al-Quran tertua adalah teks Birmingham yang ada di London. Itu yang ada di London. Itu giliran menurut teks Karbon itu adalah tahun 517. Sementara Nabi Muhammad lahir sekitar tahun 580 atau 590. Itu kertasnya, Bang. Itu kertasnya. Bagaimana teks itu bisa lebih tua? Ya, memang Anda harus mengakui bahwa apa korelasi? Ini saat saya bicara kan. Dengan teks Al-Quran. Sebentar, Oke. Bang. Kita sudah tangkap poinnya Abu Tahir. Silakan kita hargai apa yang menjadi penjelasan teman-teman muslim. Silakan Bang Sul. Oke. Jadi saudara tadi itu seakan-akan ingin mengatakan lebih duluan tulisan daripada kertas. Yang saudara pahami itu adalah kertas itu memang lebih duluan. Kemudian ada tertuang tulisannya. Tinta yang ada di atasnya itu seumur dengan Rasulullah Muhammad SAW ketika dia menerima wahyu dari Allah. Kertasnya memang lebih duluan, itu betul. Nggak mungkin tulisannya dulu baru ada kertasnya. Jadi untuk mengetahui sejarah Muhammad SAW, silakan Anda bertanya ke Barat, benarkah naskah Al-Quran itu ada? Kalau ada, berarti itu sudah menjawab apa yang Anda tanyakan. Makasih. Baik, makasih. Oke, kita berlanjut. Terima kasih atas pertanyaan luar biasa dari Bang. Menanggapin sedikit ya.
sedikit bro, tapi ini giliran taruhlah itu betul teks asli. Terus hubungannya dengan Nabi Muhammad apa? Karena di dalam Al-Quran sendiri Muhammad hanya disebutkan 2 kali. Oke bro, kita sudah tangkap pesannya bro. Sorry, saya terpaksa mute, sorry. Kita sudah tangkap pesannya. Terima kasih. Silakan nanti kita lagi bro Abu Tahir. Silakan Tuakbir. Bang Tuakbir. Sebentar Bang Luga, ini antriannya ada 5 orang Bang. Mohon bersabar. Silakan Bang Tuakbir. Makasih Pak Edo. Ya, silakan. Saya mau bertanya kepada dua narasumber. Ya silakan langsung Bang. Topiknya udah tahu ya, pandangan Al-Quran terkait perang. Halo ya. Ya, udah dengar ya Pak ya? Ya, silakan. Saya mau mengutip hadis Sahih Muslim 52 Pak Zul. Di situ tertulis, telah menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Ya'aqub bin Abdurrahman dari Syuhail, dari ayahnya dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini dengar ya Pak Jul, ini penting poinnya. Kiamat tidak terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin membunuh mereka hingga orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Batu atau pohon berkata, "Hai muslim, hai hamba Allah, ini orang Yahudi di belakangku. Kemarilah, bunuhlah dia, kecuali pohon garkat. Ia adalah pohon Yahudi." Di sini Nabi berkata berdasarkan perintah dari Allah untuk membunuh semua Yahudi sampai kiamat. Ini bentuknya ini berlangsung ya Pak ya. Artinya continuous tense, berlanjut sampai kiamat. Kalau dari pandangan Pak Jul sendiri, gimana menyikapi permintaan Nabi ini? Jika Pak Jul tidak melakukan ini, maka Pak Jul tidak menuruti perkataan Nabi. Nah, itu aja Pak. Gimana baca dalilnya tadi Bang? Intinya apa tadi dari hadis itu? Sahih Muslim 5203. Intinya sang Nabi berkata, ya, perangilah semua Yahudi sampai kiamat, bunuhilah mereka. Ini jelas Pak. Atau boleh saya share screen? Perhatikan, bukan sampai kiamat, coba diperhatikan benar-benar. Silakan share screen. Oke. Itu tadi Pak, tadi saya ngambil poinnya ya, intinya. Saya share screen ya. Jadi ini korelasinya tentang kiamat ya Pak ya. Sambil menunggu saya ingat. Mungkin Pak Jul sama Pak Dani sekalian buka biar sekalian cross check kita. Hadis Sahih Muslim 5203. Dibacakan saja bro, silakan. Belum kelihatan. Oh ya sudah ini. Belum kelihatan. Sudah ya? Belum kelihatan, masih gelap. Atau dibacakan saja, dibacakan. Yang penting dibacakan komplit ya. Iya, ini agak lama nih. Sekalian ini Pak Zul sama Pak Dani di cross check ya. Ya, jadi kiamat tidak terjadi hingga kaum Bentar. Ya, silakan. Dari perkataan Nabi, ini hadis Sahih Muslim 5203. Kiamat tidak terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin membunuh mereka hingga orang Yahudi bersembunyi di balik batu. Nah, Bapak di sini diperintahkan membunuh Yahudi sampai mereka sembunyi di balik batu. Kita tahu itu metafora ya. Di balik batu. Di balik batu dan pohon. Hai muslim, hai hamba Allah, ini orang Yahudi di belakangku. Kemarilah, bunuhlah dia, kecuali pohon. Bahkan Nabi menyuruh di sini membunuhi semua Yahudi kecuali pohon Yahudi. Begitu dendamnya sang Nabi dengan Yahudi. Nah, itu artinya gimana Pak Jul menyikapi dari hadis ini? Baik, Pak Dani saya jawab dulu ya. Yang disisakan pohon Yahudi ya. Kalau Yahudinya nggak disisakan. Iya.
Muhammad. Silakan Bang Sul atau Pak Denny, silakan. Baik. Jadi hadits ini menceritakan, kalau saya mau jelaskan kepada sahabat-sahabat semua, ini adalah tentang hari kiamat, di mana dikatakan hari kiamat itu belum akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi. Artinya memerangi ini ada sebab musabab. Anda coba lihat sekarang, keadaan sekarang. Kira-kira apa yang Anda pahami sekarang dengan kondisi Israel dengan Palestina? Nah, itu justru menandakan bahwa nubuatan Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun yang silam itu benar adanya, membuktikan bahwa dia adalah seorang nabi. Nah, dia sudah jelas mengatakan hal tersebut. Lalu kemudian saya coba ingin kepada sahabat-sahabat sekalian, di Israel sana itu yang kita lihat sekarang kan mereka lagi menanam pohon ini kan. Coba Anda tanya kepada sahabat-sahabat yang baru-baru pulang dari Israel. Sahabat dari sana pasti akan mengatakan betul, orang-orang Israel saat sekarang itu lagi menanam pohon ini, pohon gardat, ya, garkat. Ya, sekira itu ya Pak Dani ya. Pohon Israel ya, Pak Dani. Jadi seperti itu para sahabat. Lalu betul. Ya. Betul. Ya, jadi ketika di dalam ulangan, halo, engkau membangkitkan amarahku dan engkau membangkitkan cemburuku, maka aku akan membangkitkan cemburumu dengan yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu dengan umat yang ummi. Jadi orang Arab ini dijadikan sebagai pembangkit amarah dan cemburunya Bani Israel. Coba Anda lihat di dalam Ulangan 32 ayat 21. Itu sangat jelas. Bangsa yang ummi yang Anda tahu adalah Islam, orang-orang Arab. Nah, itu adalah penggenapan daripada nubuatan ini kaitannya dengan hadis yang tadi. Nah, dengan Anda mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, itu justru Anda sedang menunjukkan bukti bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah seorang nabi. Pak Zul. Silakan. Enggak, Pak Zul tadi kan berkata di ulangan tentang bangsa Arab untuk melawan bangsa Israel. Boleh dilihat ayatnya? 32 ayat 21. Ini argumen. Berapa ayatnya? Ulangan 32 ayat 21. Semoga saya tidak keliru. Coba Anda lihat. Ya, bacakan. Mereka membangkitkan cemburuku, huruf besar ya, dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Ya, saya klarifikasi, tidak ada di situ umi dan tidak menyebut bangsa Arab atau segala macam. Itu Pak Jul. Itu terjemahan baru. Itu terjemahan baru. Coba Anda lihat di terjemahan lama. Terjemahan lama, terjemahan kiamat serah Pak Jul. Jangan emosi lah. Tahun 2018 terjemahannya bebal itu adalah bodoh. Ya, terjemahan 2015 bodoh. Bodoh itu ummi. Bodoh itu umi. Umi itu kan arti itu tidak bisa membaca. Kan sudah kita bahas ya kemarin-kemarin ya. Terus kemudian di situ jelas dikatakan bangsa yang bebal. Bang Zul dengan Bang Tuakbir ini sudah saya buka bahasa aslinya di sini. Iya, silakan. Oke, silakan Pak Edo. Silakan ini. Enggak, ini saya tunjukkan saja. Ketika saya klik ya, ini. Oke, iya. Yang paling umatku ya tadi permintaan. Ya, kalau Anda tidak setuju dengan itu, coba Anda tunjukkan bangsa mana yang digunakan oleh Allah untuk membangkitkan cemburu dan amarah Bani Israel. Sorry, saya potong. Tapi begini ya, Bang Zul, kita hargai tadi Bang Zul Siap. Tolong kembali ke pertanyaan tadi. Saya kembali ke topik ya Pak. Silakan. Artinya Akhirnya dari Bang Takbir ya. Ya, artinya Bang Zul tidak bisa mengambil dari ayat Alkitab ya. Untuk hadis Sahih 5203 ini sudah jelas Pak Zul dan kawan-kawan para mujahidin termasuk ahli kolera itu ya yang di Sulawesi harus berperang di jalan Allah, membunuh semua orang Yahudi. Untung di situ nggak disebut orang Kristen. Kita bersyukur lah kita nggak disebut. Tidak ada di sini perintah membunuh. Jadi jangan Anda tambah-tambahkan. Ya. Silakan ini Pak. Jadi di
dibaca lagi ini Pak, hadis perkataan Nabi Pak. Ya. Coba Anda lihat, hari kiamat belum akan terjadi. Saya bacakan. Apa perlu saya bacakan lagi? Silakan. Saya sudah paham. Atau saya jawab. Perangi dan bunuhilah sampai mereka sembunyi di balik batu dan pohon. Lalu kemudian yang berkata bunuhlah dia itu siapa di situ? Jadi gini Pak, ini bunuhlah dia itu Yahudi yang dibunuh. Iya, siapa? Sisakan pohon yang di. Terus siapa yang berkata bahwa bunuhlah? Yang berkata itu Nabi melalui firman Allah. Oh, makanya saudara kalau bertanya harus menguasai materi dulu ya. Yang berkata di situ adalah batu maupun tumbuhan akan berkata, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, kemari dan bunuhlah." Itu ya, di situ konteksnya seperti itu. Yang saya maksud dari atas Pak. Iya, hari kiamat belum akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi, kan gitu. Poin saya simpel aja Pak, poin saya simpel. Apakah Zul menyetujui hadis ini? Itu aja. Membenarkan. Iya. Saya membenarkan hadis itu. Iya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, bangsa Yahudi nanti akan berperang melawan kalian dan kalian akan mengalahkan mereka. Boleh saya sampaikan, nambah? Kalian itu siapa? Silakan. Bangsa Yahudi lah, kan sudah disebutkan. Kalian itu oke. Silakan. Karena ini masih banyak penanya. Boleh saya nambah? Silakan Pak Dhani, tapi singkat saja Pak, karena masih banyak pertanyaan Pak. Silakan Pak Dhani. Ini nubuatan Rasulullah SAW tatkala Nabi Isa akan datang bersama dengan Imam Mahdi. Nubuatan tentang Nabi Isa dan Imam Mahdi yang akan memerangi kaum Yahudi yang kufur, yang ingkar terhadap ajaran-ajaran tauhid, terhadap ajaran-ajaran agama Islam. Itu nubuatan, dan ini terjadi setelah Nabi Isa dan Imam Mahdi datang. Sebelum Nabi Isa dan Imam Mahdi datang, ini tidak akan pernah terjadi. Terima kasih. Baik Pak Dhani. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Maaf. Lalu, Dok, gue mau nanya dong, Dok. Bentar, urutannya bro, ini ada yang banyak respon. Oh, oke nih. Boleh respon sedikit saja Pak? Tidak bisa bro, ini karena sudah banyak yang mau bertanya. Silakan. Oke, silakan. Pak Jason Malvino Pak. Terima kasih ya. Bagian saya sekarang, saya mendengarkan begitu luar biasanya khutbah Pak Ustadz Zuma di mimbar sholat Jumat. Langsung ke pertanyaan Pak. Sorry Pak. Oh iya. Begitu indahnya saya mendengar Ustadz Dhani ya dari mimbar itu berkhutbah dengan mengatakan bahwa si perempuan tua itu tidak diapa-apakan walaupun berkata-kata yang kasar, yang menghina Nabi Rasulullah SAW. Wah, tidak diapa-apakan ya, tidak dipancung lehernya ya. Pak Jason langsung ke topik Pak yang terkait pandangan Al-Quran. Oh iya, berarti karena tidak dipancung ya, tidak itu boleh dong kita itu menghina Nabi, karena kan tidak diapa-apakan dan tidak ada paksaan katanya. Jadi saya berharap tidak berbohong ya Pak Ustadz. Itu aja sih. Ya, silakan siapa yang mau menanggapi, Bang Sul atau Pak Dhani? Baik. Oke, karena saya mikirkan. Oke, silakan Bang. Silakan Pak Dhani. Jadi Rasulullah itu beda dengan umatnya, beda dengan sahabat. Makanya di saat Rasulullah meninggal, baru tahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengetahui nenek itu akan memaki Nabi Muhammad, hatinya bergetar ingin membunuh. Namun karena pesan Rasulullah, jangan kamu apa-apakan nenek tersebut, kamu berikan makan saja sebelum beliau wafat. Karena mengingat pesan Rasulullah, sekali lagi karena mengingat pesan Rasulullah, itulah seorang khalifah Amirul Mukminin pada saat itu yang dijabat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tidak melaksanakan itu.
nih. Bisa? Ya, bagaimana Pak Jason tanggapannya? Nanti pilihan ya. Orang Muslim itu membunuh itu karena pilihan ya. Dipilih begitu. Ini jangan, itu boleh, gitu ya. Luar biasa, luar biasa. Silakan Pak Dhani Iya, tanggapi Pak. tetap dipilih lah. Masa orang baik-baik mau dibunuh? Aduh, gimana sih cara berpikirnya? Silakan, itu aja yang gampang. Maaf, orang baik-baik ya. Berarti ya yang memaki dan itu menghina Nabi itu baik-baik. Kami boleh dong baik-baik menyampaikan hal yang benar tentang kehidupan Muhammad yang sebenarnya. Kami tidak menghina loh. Kami menyampaikan apa yang benar, apa yang Anda ini saudara, maaf Pak Dhani, ini saudara ini memahami Al-Qur'an ya? Memahami hadis? Bukan hadis Nabi. Enggak, ini yang tadi yang katakan bahwa mereka menjelaskan agama Islam dengan Rasulullah, mengungkap sejarah Rasulullah dan sebenarnya, apakah modalnya dia udah paham Quran, modal hadisnya kuat? Yakin atau Anda hanya terjemahan nih? Ya, orang tua. Silakan ditanggapi Pak. Tidak perlu diteruskan, tapi tanggapi saja secukupnya. Oke, saya tanggapi. Sekali lagi saya tanggapi tentang hadis Rasulullah tentang nenek tua Yahudi itu nenek tua. Kalau orang tua tidak mungkin kami akan membunuhnya. Silakan orang tua-tua nenek berentah mencaci maki Rasulullah. Tidak mungkin umat Islam akan membunuhnya. Tetapi kalau orang muda, ya nggak bisa ngomong kita. Sekali lagi, nenek tua renta. Begini ya, maaf. Kami juga tua renta karena kami itu tidak berusaha untuk menghina Nabi. Ya Rasul, tidak. Kami hanya menyampaikan apa yang terjadi dalam kehidupan Muhammad dan juga ajaran-ajarannya. Apa salah? Baik, terpaksa saya mute. Terima kasih Pak Jason. Itu darat poinnya karena sudah out of topic. Silakan Bu Sofiatul lanjut terkait topik ini. Bu Sofi? Halo Bu Sofi? Oke. Bu Sofi, oke, ke Bro Domba Kecil ya. Pertanyaan sampai saya batasi sampai ke Pak Apiang. Setelah itu kita akan tutup sesi malam hari ini. Masing-masing pihak akan memberikan closing statement. Silakan Bro Domba Kecil. Ya, untuk Bang Zul ya, mau tanya nih. Kita kan berlandaskan undang-undang nih. Ya. Benar nggak kan? Ya. Jika ada umpamanya nih ulama atau ustadz melanggar undang-undang atau menghina pimpinan kita, presiden, jika dia dihukum, itu kira-kira benar apa tidak? Karena kondisi negara kita ini pernah diisukan penghina ulama, penghina habaib. Itu tolong dijelaskan. Terima kasih. Hubungannya dengan pandangan Arukan terkait perang apa, Bro Domba Kecil? Ya, kan ini ada bisikan perang Pak, bahasanya loh. Karena apa? Ada apa penghinaan Habib apa Ustaz dan lain-lain lah. Silakan Pak Dhani atau siapa? Bang Zul. Bang Zul. Ya, jadi gini. Ketika ada yang menghina ulama, ketika ada yang menghina habaib, lalu kemudian itu disengaja, ya, penghinaan itu ada faktor kesengajaan. Saya kira kita semua tahu. Bukan menghina habaib, menghina pimpinan negara kita dan undang-undang kita dan dasar negara kita. Jadi gini, ustadznya yang menghina dasar negara kita dan presiden kita itu gimana? Ya, kita lihat dulu apakah benar dia menghina. Tapi kalau dia terbukti betul-betul menghina, ya hukum harus berjalan. Itu sudah pasti, karena dalam ajaran agama Islam, perintah untuk taat kepada pemerintah, perintah untuk mencintai tanah air, itu ada hukumnya di dalam ajaran agama Islam. Nah, supaya mengaplikasikan rasa cinta kepada tanah air, maka hal-hal yang mengakibatkan adanya kisru di tanah air ini harus diindahkan, harus ditiadakan. Kalau memang ada ustadz, ada ulama yang menghina pemimpin, ya, menghina dalam arti kata betul-betul sesuai melanggar dengan undang-undang, ya harus ditindak. Kenapa tidak? Baik. Oke, saya pikir jawabannya udah gamblang. Apalagi yang ingin ditanyakan Bro Domba Kecil? Yang ditanggapi, sorry bukan ditanyakan. Tanggapannya nggak ada.
Cuma itu aja. Baik. Terima kasih. Silakan Ibu UFO Riria. Silakan. Atau Ibu Sofi sudah bisa buka mic, Bu Sofi? Oke. Udah sampai kelupaan dari kemana. Tadi dipanggil-panggil. Oke, diinget-inget Bu, coba Bu. Silakan Bu Sofi. Udah diambil Roh Kudus. Bu UFO. Mulan Jamilah, silakan. Aku sebenarnya masih ingin gimana ya? Karena mereka ini tadi menyampaikan yang nggak sesuai yang ditanyakan dan dijawab bukan nggak sesuai. Tidak apa, kita hargai jawabannya. Silakan. Iya. Bagaimana nih teman-teman kalian yang ada di sini yang baru datang juga para kaum ebionit bisa nggak menjawab ini? Karena ini yang sering dipakai sekali. Saya mengulangi pertanyaan yang sama. Karena ini sangat dipakai sekali oleh orang-orang mujahidin zaman sekarang, itu dari kaum ebionit kalian ya kan? Kita hindari menggunakan predikat yang tidak kita kenal terkait kata Tadi nyebut kaum apa itu? Kaum apa? Dari kaummu ya. Kaum apa? Coba Anda jelaskan kaum apa yang Anda maksud? Sebentar, Bang. Ada Monika, bahasamu. Sebentar, ada moderator di sini, harap tenang. Coba moderator ditanyakan itu ajaran kasihnya itu kelihatan sekali loh. Jadi saya sudah peringatkan Ibu Mulan UFO agar tidak menggunakan kata-kata di luar konteks. Silakan Bu UFO lanjut. Sangat kelihatan ajaran kasihnya. Silakan dilanjut. Ya, tidak Pak. Jangan disampaikan ke ajaran. Moderator mantap. Sebentar. Itu luapan dari dalam hati loh itu, Bang. Dari hati loh itu. Ya. Oke, saya bisa memaklumi kekesalannya, tapi Bung Dedi mohon bersabar. Sebentar dulu, iya bukan. Saya enggak kesal, saya lagi enggak kesal. Jangan Dedi. Jangan biasain Dedi. Saya mute ya, tapi kalau sekali lagi buka mic saya akan mute permanen. Sebentar dulu, silakan. saya ngomong si Monika. Dedi, lo biasain diam, Dedi. Oke, silakan Bu. Dedi. Biasain lo Sebentar Apiang. Baik Apiang. Ajaran kasih. Bu Dedi mau disampaikan apa silakan, tapi tolong elegan saja Bro. Apa Bu Dedi? Iya, Monik jangan cengir gitu. Orang saya santai kok. Baik. Saya santai. Ajaran kasih. Sensitif kayaknya sama saya itu. Sudah jangan ya, ya, oke. Monik. Oke. Terima kasih. Edo, bentar dulu. Asumsi diam. Bentar. Yang apa? Kenapa ya? Lo kan jangan motong dulu perkataan. Itu kan ada moderator. Biarpun si Monik ngomong begitu, lo tetap diam. Baik, oke. Paham. Oke. Kan ada moderator. Terima kasih. Lo jangan motong-motong, biasaan, Dad. Baik, terima kasih Bung Apiang, Bu Dedi. Kita sudah dewasa, kita jaga karena ada pendengar di sana. Tujuan diskusi malam ini adalah mencerdaskan para pendengar kita berbagi ilmu untuk bersumbangsih kepada bangsa, kita memperkecil gesekan-gesekan di masyarakat terkait Islam dan Kristen. Silakan Ibu UFO. Oke, ini tertulis di kitabnya kalian ya, di kalian nih, di Qur'an 9 ayat 29 ya. Oke, aku bacain ya, walaupun salah tapi nggak apa-apa ya, namanya juga belajar ya. Katanya ini untuk membangun ilmu yang baru ya kan? To the point. Ya, jadi isinya tuh mengatakan seperti ini sering banget dipakai orang-orang zaman sekarang untuk melakukan perang yang nggak ada dasarnya sama sekali sebenarnya. Itu adalah katanya seperti ini, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, Alkitab ya, Al-Teka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Bagaimana cara kalian yang kayak tadi ya, yang sama yang belum dijawab dari tadi. Pertanyaannya, tanggapan kalian nih secara pribadi dengan orang-orang yang selalu menggunakan surat ini untuk memerangi manusia. Oke, aku mengiyakan kalian mempunyai sisi kemanusiaan, kalian memiliki sifat itu perbuatan yang sangat jelek. Kalian tidak mengiyakan surat ini untuk dilakukan secara nyata.
Tapi kenapa ada orang-orang yang menggunakan surat ini untuk memerangi orang lain? Contoh saat kasus kemarin ada pemenggalan gitu loh. Bagaimana cara kalian, sikap kalian? Bisakah kalian seperti kayak mengatur, oh teman-teman, jangan dong melakukan hal ini walaupun tertulis di Al-Quran, tapi itu tidak baik. Kenapa harus ada kelompok-kelompok yang seperti itu tuh, yang disebut teror? Buat apa gitu? Dan itu bagaimana cara kalian menanggapi hal seperti itu? Baik, sudah ditangkap poinnya. Dari kalian, ya. Baik, jadi masih ke menggunakan dalil yang tadi, Bang Zul, Bang Dani atau Bang Etan, silakan ditanggapi, jangan bosan-bosan. Maksudnya kami sebenarnya bukan berarti kalian belum menjawab, tapi publik yang menilai. Tapi silakan jangan bosan-bosan, silakan ditegaskan lagi untuk penjelasan terkait yang Ibu Ufo sampaikan. Bang Zul atau Pak Dani atau siapa? Silakan. Boleh saya mulai dulu. Silakan Pak Dani, silakan. Jadi coba kita ambil kalimat per kalimat dulu. Itu di dalam ayat ini mengatakan, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, koma. Kita ambil kalimat. Adakah, sekali lagi, adakah agama di Indonesia ini yang tidak beriman kepada hari kemudian atau hari kiamat? Itu pertanyaan satu. Kedua, makanya umat Islam sangat memusuhi komunis karena dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari kemudian ataupun hari kiamat. Maka musuh terbesar umat Islam di Indonesia adalah orang komunis. Itu musuh terbesar. Maka dikatakan di dalam UUD 45 kita, Undang-Undang Dasar 1945, komunis adalah bahaya laten. Oke. Boleh Monik tanggapin nggak? Silakan Monik. Oke. Pak, Monik kan tadi udah bilang, aku yakin kalian adalah orang-orang yang masih ada rasa kepribadiannya. Kalian melihat itu adalah salah. Cara menggal orang itu salah. Membunuh orang itu salah. Aku yakin itu. Kalian mempunyai sisi seperti itu. Dan pertanyaan Monik, bukan mengupas suratnya, tapi pertanyaan Monik adalah bagaimana cara kalian mengatur teman-teman yang di luar sana yang mungkin sangat radikal dan menyalahgunakan firman Allah yang di dalam Al-Quran tadi, yang di Quran 9 ayat 29 tadi loh, itu maksudnya tadi. Dan mengenai undang-undang, benar kata Bapak, kita ada undang-undang, betul, kita ada aturan, kita ada hukum, betul, tapi bagaimana sikap kalian gitu loh, sikap kalian terhadap mereka yang tidak melakukan atau tidak mengindahkan peraturan yang udah kita buat semuanya gitu. Itu boleh Ibu Monik bisa contohkan ada undang-undang yang mana yang dilanggar oleh kelompok umat Islam? Silakan. Sebentar Pak Dani, poin dari undang-undang terkait bukan kita tidak membahas undang-undang, tetapi bagaimana tanggapan narasumber menyikapi oknum yang mengaku Islam dan melakukan kekerasan seperti itu, kemudian bagaimana ukurannya untuk membenarkan atau menyalahkan sikap mereka. Jadi ini bicara kepada bagaimana ukuran yang pasti gitu Pak Denny. Karena semua orang berbicara atas nama agama begitu. Silakan Pak Denny. Ya, betul begitu. Terakhir kita ya, tidak mengatasnamakan agama kita, umat Islam itu mengataskan kan Bapak Undang-Undang Dasar 1945. Monik. Betul. Karena makanya saya tanya kepada Ibu Monika, sekarang berikan contoh ada kelompok umat Islam yang melanggar undang-undang, contohkan. Mana sih orang umat Islam yang melanggar undang-undang? Menyangkut case yang ada di Tolika di Sulawesi kemarin itu Pak, apakah itu mewakili Islam atau tidak? Seperti itu kira-kira Pak sederhananya. Oh, yang di Sulawesi, oke. Yang di Sulawesi, yang namanya teroris kita tidak mentolerir. Maka kami katakan silakan perangi oleh negara. Satu. Yang kedua, sekarang saya ingin balik bertanya kepada Monika yang mengungkapkan ini. Bagaimana dengan Paul Zong? Dengan apa lagi yang selalu mengubah-ubah? Pak, jangan mengarah ke situ, tidak perlu ditanya
tetapi saya pun bisa menjawab itu. Kami pun tidak mendukung sikap-sikap yang arahnya memecah belah bangsa. Itu sikap kami, Pak. Oke, sesi malam ini saya pikir sudah cukup ya. Ini menjadi percontohan bahwa kita, umat Kristen dan Islam bisa berdialog. Saya minta... Halo semua. Iya, Bang Etan. Iya. Jadi ini aku tambahkan. Jadi perdamaian itu merupakan dasar utama dalam syariat Islam. Seperti itu. Kata kalau Islam sendiri tidak ada dia mengajarkan agama apapun, agama samawi semua pun itu tidak ada mengajarkan kejelekan, keburukan, tidak ada. Dalam Islam tidak ada mengajarkan hal yang sedemikian gitu loh. Teroris bukan bagian dari Islam. Itu. Baik, Bang. Jelas sekali, luar biasa. Jadi dari Bang Etan mungkin mau ada sebelum saya tutup. Iya, Bang Luga ya. Kita jangan menghakimi di satu pihak, tetapi kita semestinya bisa menelaah sebuah kasus itu dengan objektif. Ya, kenapa bisa mereka itu berbuat hal yang sedemikian rupa? Nah, kemudian kita bisa mengkomparasikan. Misalnya ini merujuk kepada Islam. Nah, di Papua itu OPM ya bergerak di pegunungan, mereka sambil mengangkat senjata itu ngomong bahwa ini negara Israel kedua, dan mereka membaca ayat Alkitab mengenai hal itu. Iya, baik. Jadi gini, Bang Etan ya. Jadi tadi Bang Etan kan ini masuk terakhir ya, tapi tidak masalah, kita tidak keberatan. Jadi kita tutup dulu. Tadi topiknya adalah pandangan Al-Quran dan Alkitab. Saya boleh satu menit nggak, Bang? Sebentar, justru Bang Zul akan kita berikan kesempatan dan Pak ini untuk closing statement. Jadi gini, saya tutup dulu. Kami moderator memberikan kesempatan bagi masing-masing pihak. Tadi ada Bu Sofi dengan Pak Erben dan Pak Zul dengan Pak Dani. Silakan memberikan closing statement, menegaskan lagi pandangan Al-Quran terhadap perang. Posisinya seperti apa, dan juga mohon tidak mengkompar dan menyeberang ke Alkitab, dan juga sebaliknya silakan dari Bu Sofi dengan Pak Erben menegaskan kesimpulannya pandangan Alkitab terkait perang. Silakan dari teman-teman Kristen dulu, karena barusan teman-teman Islam sudah panjang kali lebar, pasti capek. Silakan Pak Erben memberikan closing statement pandangan Alkitab tersebut. Dan Bu Sofi. Ya. Nanti habis ini ada forum lagi, silakan dimanfaatkan untuk berapa menit, Bang? Silakan. Ya secukupnya saja, antara 5 atau 7 menit maksimal. Ibu Sofi duluan nih, Bu Sofi. Bu Sofi, silakan. Karena sebenarnya belum mau closing statement, tadi saya lupa lagi, sudah panjang melebar, kalian sampai kemana, misalnya baterai saya drop. Ya karena tadi banyak yang nanya, Bu, mohon dimaklumi. Silakan. Untuk closing statementnya, Bu dan Pak Erwin, Bu Sofi, terkait pandangan Alkitab mengenai perang ya, kesimpulan akhirnya bagaimana? Ya tadi sudah dijelaskan kalau sama teman-teman tadi, karena ini yang terakhir-terakhir ini kan baru masuk, mereka nggak ngikuti percakapan kita dari awal. Sudah jelas kita membahas mengenai perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Kalau itu dikaitkan dengan ayat-ayat perang, itu bukanlah merupakan satu perintah dalam pengertian hukum Taurat gitu ya. Karena itu jelas yang diperangi siapa, spesifik, ada background, latar belakang budayanya, ada background sejarahnya kenapa itu diperangi, dan itu spesifik di suku-suku di tanah Kanaan pada waktu itu. Jadi orang-orang ini ingin cuci tangan terhadap dalil-dalil perintah membunuh dan memerangi dalam kitab mereka. Karena Yesus mencoba untuk menabrakkan dalil-dalil perang di dalam Al-Quran tanpa mengetahui asbabul nuzul dan asbabul wurud dari hadits yang berkaitan dengan perang. David juga sudah menyinggung dalam perspektifnya ya, bahwa bukannya Tuhan itu tidak ada kasih dalam perjanjian lama, tetapi hukum kasih itu sudah ada pada waktu itu, tetapi memang peradaban pada zaman itu tidak memungkinkan gitu loh, menerapkan hukum-hukum
yang diberikan Tuhan pada waktu itu kepada Israel ya. Jadi memang budaya pada waktu itu memang budaya perang. Tadi kita sudah membahas siapa yang kuat. Jadi memang ada budaya pada waktu itu untuk memperluas daerah jajahannya. Jadi itu sih yang perlu saya tegaskan. Tadi kita juga sudah jelaskan kalau dikatakan apakah dibenarkan Kristen membenarkan penyebaran agama Kristen dengan peperangan, jelas tidak ya. Tadi kalau kita baca kutipan di Lukas 19 ayat 27 ini yang selalu dipakai, terus bicara dalam perumpamaan mengenai apa? Mengenai kedatangannya kedua kali. Jadi tadi dikatakan kedatangan Yesus yang kedua kali, apakah nanti akan membawa peperangan? Ya jelas ya, karena kedatangan yang pertama misinya adalah penyelamatan atau penebusan, kedatangan yang kedua adalah semua yang tidak mengakui dia sebagai raja harus dibunuh. Itu sudah jelas. Nah, nanti kalau teman-teman lain yang mau menambahkan, silahkan. Mungkin Pak Erben, Pak, tadi ditutup, Pak, dengan kesimpulannya. Ya, silakan Pak Erben. Sorry, saya interupsi sedikit. Tadi yang tidak mengakui dia sebagai raja harus dibunuh. Itu kata kamu tadi ya, Sofiatul? Betul sekali. Betul. Apalagi tidak mengakui dia sebagai Tuhan dan Raja. Ya, oke. Jelas framing kamu di sini bahwa suatu saat nanti orang-orang kamu akan membunuh orang-orang yang tidak mengakui. Bukan. Yesus kan sudah dibilang, Yesus akan membunuh kamu yang tidak mengakui dia sebagai Tuhan dan Raja, itu sudah jelas. Karena kedatangannya, karena Tuhan itu memberikan namanya waktu. Makanya tadi kamu harus ikuti percakapan kita dari awal. Tuhan itu memberikan yang namanya the period of grace, waktu kasih karunia. Bang Etan mute dulu, silakan Bu Sofi dan Pak Erben closing statement. Ya, jadi teman-teman perlu diperhatikan ya, Anda harus baca Alkitab dengan lebih baik ya. Jangan sampai ketika Yesus datang kedua kalinya kalian termasuk orang-orang yang harus dibunuh. Ya, karena darahnya dicelup dengan kalian baca tadi sudah dikutip dengan Pak Erben Wahyu 19. Anda baca itu seluruhnya, kedatangan Yesus yang kedua sebagai sang firman Allah itu dikatakan namanya adalah firman Allah dan jubahnya dicelup oleh darah musuhnya. Makanya pada waktu kedatangan Yesus yang kedua nanti di kitab kalian juga ada, di hadis kalian juga ada, Yesus akan membunuh antikris. Jadi semua yang tidak mengakui dia sebagai Kristus alias antikris itu memang harus dibunuh. Ya, itu yang namanya peperangan yang disebut Armageddon kalau di dalam Alkitab kita. Ya, kita nantikan saat itu, kita nggak tahu kapan, kita menunggu raja kita datang kembali untuk kedua kali. Itu kesimpulan kita. Oke, saya tambahkan sedikit ya. Ya, silakan Pak Erben. Jadi perkataan atau cerita perang yang ada di dalam kitab PL itu adalah sebuah catatan sejarah yang berbicara tentang kekudusan Allah terhadap dosa manusia, di mana waktu itu bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanan itu hidup di dalam dosa. Mungkin yang baru gabung silakan mengikuti, nanti video ini akan diupload dari awal supaya mengerti. Baru mereka hidup dalam dosa, sudah begitu ketika bangsa Israel hendak memasuki tanah Kanaan, mereka hendak menghabisi bangsa Israel. Dan bangsa Israel ini memang bangsa pilihan Tuhan yang dipersiapkan Tuhan menjadi alat Tuhan untuk menggenapi kehendak Tuhan untuk bangsa-bangsa. Di situ ya. Jadi perlu dicatat bahwa tidak ada perintah Yesus untuk berperang dalam hal seperti yang dilakukan oleh Nabi di dalam Muslim, di mana Nabi itu melakukan perang dengan alasan dan tujuan tertentu dengan banyak hal, dan itu jadi gini, di kitabnya tertulis dilakukan oleh nabinya, bahkan di beberapa negara yang memegang teguh akan hukum itu menerapkan itu. Itulah sebabnya makanya disebutkan tadi kawan saya ada Kristen, saking baiknya nabi itu, maka semua peninggalan dari orang Kristen yang sudah ada sebelum zaman nabi itu sampai hari ini bisa dikatakan tidak ditemukan peninggalan itu. Itulah sebabnya tadi Bang Jul bilang bahwa arkeologi atau peninggalan Kristen itu tidak ada, karena memang habis, sama seperti kerajaan Sriwijaya habis ya, karena memang dikubur entah di mana-mana dan lain sebagainya. Itu bisa dibahas dalam sejarah. Jadi ajaran Yesus itu jelas, itu berbicara tentang kasih. Kalau ada orang Kristen berperang, itu bukan perintah Yesus, tapi itu perintah negara.
Oleh karena itu, maka kawan-kawan semua harus mengerti, di dalam hukum Alkitab dengan hukum negara itu beda. Beda dengan Muslim. Muslim rata-rata kalau negaranya Islam, maka hukumnya adalah hukum kitabnya, hadisnya, dan lain sebagainya. Kalau Kristen tidak. Walaupun negara itu negara mayoritas Kristen, hukumnya tetap adalah hukum sekuler, demokrasi, bukan hukum Alkitab, bukan hukum agama. Sekalipun bisa kita temukan nilai-nilai agama atau nilai-nilai Kristen di dalam hukum-hukum itu sendiri. Karena memang hukum Alkitab sangat sesuai dengan demokrasi, yaitu menekankan tentang hak asasi manusia, kesetaraan antara laki-laki dan wanita. Jadi di dalam Kristen, wanita itu tidak dilecehkan, tidak direndahkan, tidak hanya menjadi semacam barang mainan, bukan. Di situ, jadi Alkitab itu sangat luar biasa menekankan tentang kedamaian, cinta kasih luar biasa. Kalau ada orang Kristen melakukan kejahatan, itu karena kegagalan dia mengikuti daripada ajaran Yesus. Tetapi ada berbeda. Sekelompok di saudara kita Muslim justru semakin taat melakukan yang tertulis, maka kelakuannya menjadi negatif. Contoh seperti saudara-saudara kita yang terjadi di mana-mana seperti ISIS atau pelakuan bom dan lain sebagainya. Dan itu karena mereka melakukan, makanya tadi ada pertanyaan dari kami, bagaimana sikap Anda terhadap mereka yang melakukan itu. Tapi memang tadi Pak Dhani mengatakan itu tidak bagus ya. Dan puji Tuhan, supaya nanti kawan-kawan yang lain juga mengikuti dan berbuat segala sesuatu dengan luar biasa supaya Indonesia ini damai, dan ke depan juga gereja tidak ditutup lagi ya, karena di Indonesia ini gereja sudah lebih dari 1000 ditutup. Itu tujuan kita, supaya Indonesia ini Kristen bebas untuk memberitakan ajarannya, Islam bebas untuk memberitakan ajarannya, tidak perlu ada intimidasi, biarkan kebebasan, biarkan kebenaran diberitakan, biarkan orang lain yang menyaring. Jadi seperti itulah kebebasan yang sangat didukung oleh ajaran Yesus. Dan saya mau tutup dengan satu kalimat terakhir, kiranya damai dari surga di dalam Yesus Kristus berserta dengan kita semua, secara khusus untuk saudara-saudara yang Muslim yang ada di ruangan ini. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terima kasih luar biasa Pak Erban dan Bu Sofi. Silakan kami berikan kesempatan kepada teman-teman Muslim, Pak Dhani dan Bang Zul. Baik. Forward kepada pandangan Al-Quran tanpa ada dibumbui dengan yang lain ya, karena ini didengar oleh banyak orang. Supaya diskusi kita ditutup dengan elegan saat malam hari ini. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi moderator mengatakan jangan menyinggung yang lain selain daripada ayat-ayat dalam Al-Quran. Sementara pembicara dua tadi hanya menghabiskan waktu untuk menghujat, ya, merendahkan ajaran agama Islam. Baik, para sahabat sekalian, satu-satunya. Sorry, Bang, tidak ke arah situ Bang ya. Oke, baik. Kalaupun ada seperti itu, tidak ada niatan seperti itu, silakan. Baik. Satu-satunya kitab suci yang mengajarkan lakum dinukum waliyadin hanyalah Al-Quran. Di dalam kitab suci agama lain itu tidak ditemukan ayat itu. Meskipun di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang peperangan. Tapi umat Islam adalah umat yang memahami kitab sucinya, yang paham apa yang dimaksud daripada dalil itu, tidak seperti orang luar yang tidak memahami Al-Quran memahaminya. Lalu kemudian, ketika berbicara mengenai hukum Islam, maka itu muatannya tentu adalah ajaran kasih. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Kalau di luar Islam mengatakan ajaran kasih itu adalah merupakan sebuah konsep yang kemudian mereka jadikan sebuah tatanan, itu adalah sebuah pelanggaran terhadap perintah yang ada dalam kitab suci mereka. Kenapa? Karena dalam kitab suci mereka itu ada perintah, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di luar situ masuk ke dalam rumahku. Harus penuh katanya. Lalu kemudian ada juga perintah di dalam agama sana selain daripada Islam, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya harus dihukum. Lalu yang paling berat kemudian adalah, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini perintah. Untuk mengaplikasikan perintah itu tidak ada kaidah-kaidah seperti apa harus untuk menjadikan orang di luar sana menjadi murid. Yang pasti perintahnya, pergilah jadikan mereka sebagai bangsa muridku.
Jadi itu penekanannya, sehingga aplikasi daripada ayat ini nyata kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dan sejarah yang ada. Nah, di dalam Al-Quran dikutipkan tadi surah At-Taubah menceritakan tentang perintah membunuh. Contoh yang dalam ayat ke-6. Ya. Dan jika seorang di antara orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia. Jika supaya ia sempat mendengarkan firman Allah. Kemudian, antarkanlah ia ke tempat yang lebih aman. Demikian itu disebabkan karena mereka belum mengetahui. Jadi di dalam ajaran agama Islam itu jelas tidak ada paksaan di dalam menerapkan dan menerima Islam itu sebagai jalan dalam kehidupan beragama. Al-Quran 18 ayat 29, katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, silahkan beriman. Barang siapa yang ingin ingkar, silahkan ingkar. Itu ada di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada paksaan. La ikraha fid din. Lalu kemudian Al-Quran 17 ayat 107. Katakanlah, berimanlah kamu kepadanya, atau tidak usah beriman kepadanya. Itu perintah kepada kami, katakanlah kepada orang-orang, berimanlah kamu kepada Allah, atau kamu sekalian janganlah beriman kepada Allah. Berbeda dengan dalil-dalil yang ada dalam kitab orang lain di luar daripada Al-Quran. Jadikanlah murid-muridku seluruh bangsa, harus kau jadikan. Nah, lalu kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 217, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafirannya, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran 5 ayat 54, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang lebih cinta terhadap Allah dan Allah pun cinta terhadap mereka. Quran 25 ayat 68. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu niscaya dan akan mendapat pembalasan dosa daripada Allah. Lalu kemudian di dalam Quran surat 10 ayat 99, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman orang semua yang ada di atas muka bumi ini. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang yang beriman semuanya? Itu di dalam Al-Quran ditegaskan seperti itu. Lalu kemudian di ayat 100-nya dikatakan, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpahkan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Ini jelas. Landasan pijakan umat Islam tidak akan pernah mungkin dipaksakan orang itu masuk ke dalam ajaran agama Islam. Kenapa? Allah sudah menerangkan, tidak ada seorang pun akan beriman, tidak akan ada seorang pun masuk Islam, kecuali dengan izin Allah. Jadi meskipun dilakukan tindakan kekerasan, dilakukan penindasan, intimidasi dan seterusnya, kalau tidak ada izin Allah tidak akan pernah. Jadi itu mustahil dilakukan oleh orang yang memahami Quran. Jadi ini yang perlu dipahami. Lalu kemudian Islam mengajarkan untuk bersikap baik dan tidak boleh membunuh orang-orang di luar Islam yang tidak memerangi Islam. Dan jika seorang di antara orang musyrikin minta perlindungan, jangan engkau perangi, tapi lindungilah. Itu jelas dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 6. Lalu kemudian An-Nisa 92, dan jika ia si pembunuh ini yaitu dari orang yang kafir, yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya. Ini tidak ada perintah untuk kemudian dibunuh, tidak, diperintahkan untuk membayar. Lalu kemudian si pembunuh ini harus memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah si pembunuh ini berpuasa 2 bulan berturut-turut. An-Nisa 92 menerangkan dengan terang. Kemudian Rasulullah menegaskan, barang siapa membunuh orang-orang di luar Islam yang tidak memerangi Islam, maka dia tidak akan mencium bau surga. Itu dalilnya. Kemudian tadi ada yang bertanya tentang jizyah. Jizyah itu diperintahkan untuk membayar kepada orang-orang non-muslim yang ada di bawah perlindungan umat Islam. Dan pada saat yang bersamaan umat Islam pun membayar zakat. Jadi orang non-muslim membayar jizyah, orang non-muslim membayar jizyah, orang muslim membayar zakat, sama. Jadi bagaimana mungkin orang-orang yang menjadi orang yang istilahnya
mereka ini adalah orang yang diambil, yang dirampas dalam peperangan, ya. Kemudian mereka tidak bayar pajak, itu jelas orang yang hidup di dalam pemerintahan, kekuasaan umat Islam itu diwajibkan mereka untuk membayar jizyah. Sama umat Islam pun diwajibkan untuk membayar zakat. Itu juga sudah diterangkan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Di dalam kitab Yosua ayat 16 dan seterusnya itu jelas ada perintah untuk membayar jizyah, membayar zakat. Seperti bahkan di dalam kitab Roma pun ada itu. Lalu kemudian Tuhan di dalam kitab di luar daripada Islam juga memberikan izin untuk mengambil harta rampasan perang. Di dalam kitab-kitab yang teman-teman Kristen imani, Bilangan 31 dan seterusnya itu jelas ada perintah untuk mengambil harta rampasan. Oke, lalu kemudian Islam itu ketika dikatakan bahwa ingin mendirikan sebuah khilafah di negara ini, itu mustahil. Itu mustahil. Kalaupun ada kekuatan yang ingin mendirikan khilafah, itu harus dipertanyakan. Islam sudah sejalan dengan Pancasila. Pancasila dasarnya undang-undangnya disadur dari Al-Quran. Itu sudah sejalan. Kita bandingkan negara lain di luar daripada Indonesia, misalnya yang sesama negara Melayu. Mereka tidak memberikan izin agama lain untuk mengajarkan agamanya, oleh karena tidak diatur dalam undang-undang negara mereka. Tetapi Islam di negara ini begitu luas memberikan kewenangan kepada agama lain, kebebasan kepada agama lain, dan mereka dilindungi oleh undang-undang dasar, di mana undang-undang dasar itu yang menyusun adalah umat Islam itu sendiri, orang-orang yang mayoritas Islam itu sendiri. Jadi bagaimana mungkin umat Islam yang mendirikan undang-undang itu akan merusak tatanan yang mereka sudah buat? Itu yang saudara-saudara perlu pahami dengan baik. Terima kasih. Ya, silakan Pak Dadi, waktunya singkat, 2 menit lagi Pak. Oke, terima kasih. Jadi itulah kehebatan, sekali lagi kehebatan dan kebenaran ajaran Islam. Kenapa saya katakan unggulnya aja sangat lengkap. Lengkap dari segi untuk memperbaiki akhlak manusia. Sebagaimana yang dikatakan baginda Rasulullah SAW di dalam individunya, innama bu'istu ila liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus oleh Allah, kata Rasulullah, untuk memperbaiki akhlak dan moral seseorang, perilaku seseorang diperbaiki. Kemudian dari segi kepemerintahan, satu-satunya sekali lagi di muka bumi ini, satu-satunya pemerintahan di muka bumi ini yang mencetuskan demokrasi adalah Islam. Semuanya sebelum Rasulullah seluruhnya berdasarkan monarki, berdasarkan kerajaan keturunan. Sejak datangnya Islam datang kepada Rasulullah dihapus. Wow, luar biasa itu, satu-satunya di muka bumi ini. Silakan dicek sejarah, dicek sejarah di muka bumi ini yang mencetuskan bapak demokrasi yang bukan berdasarkan keturunan. Hanya di dalam Islam kepemerintahannya, kekhalifahannya Abu Bakar bukan keturunan Rasulullah. Itu banyak terjadi. Itu demokrasi. Yang terakhir tentang Nabi Isa alaihissalam, sesuai dengan nubuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Isa akan datang untuk yang kedua kalinya, sama dengan ajaran agama saudara kita, yaitu memberantas orang-orang menyekutukan Allah dalam pandangan Islam. Orang-orang menyekutukan yang tidak melaksanakan perintah Allah. Itulah yang akan diperangi oleh Nabi Isa alaihissalam nanti kelak. Mungkin tidak lama lagi semuanya akan dibasmi oleh yang namanya Nabi Isa alaihissalam, sampai ke balik batu pun niscaya akan dikejar oleh pasukan Nabi Isa alaihissalam. Itu yang perlu kita camkan untuk kedepannya. Sekali lagi kita camkan, sadarkan kepada diri kita, percaya, jangan sampai melakukan kelicikan propaganda, jangan melakukan kebohongan dan kedustaan dan fitnah. Itu adalah perbuatan iblis. Kelicikan, kebohongan, kedustaan itu adalah perbuatan iblis. Islam tidak mengajar seperti itu. Islam harus menunjukkan kejujuran. Terima kasih. Baik Pak Dani, terima kasih Pak Dani. Kita semua sudah berpartisipasi di sini.
Silakan Pak, saya kembalikan ke host. Oh, Pak Bagus sudah live ya. Baik, dengan ini saya tutup sesi malam hari ini. Silakan setelah ini diskusi bebas. Terima kasih untuk kita semua. Ya, Baik. silakan yang mau diskusi. Para sahabat bebas. sekalian, Mau debat juga, silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih itu. Jadi antara saya dengan Pak Jul itu sangat serasi sekali di dalam menyampaikan itu. jadi sahabat-sahabat, ini saya diundang masuk ke dalam grup para Kristen ya, dimana ini adalah dihadiri oleh Kristen-Kristen yang ada berseliwangan di grup-grup debat yang senantiasa selalu menghujat Islam dan ingin menjatuhkan Islam. Di forum ini untung saja moderatornya itu bijak ya. Sehingga mereka tidak buas seperti ketika mereka di grup WA. Mereka ini adalah orang-orang yang ya boleh saya katakan penghujat ya, karena mereka lebih cenderung merendahkan Islam daripada mengutamakan mencari titik kebenaran. Di sini ada Aderion, ada Herni ya, Putri Siloam, dan mereka menggunakan penampilan-penampilan Islami di dalam profil-profil mereka. Termasuk si Aderion tadi sempat memperlihatkan wajahnya dengan menggunakan surban dan topi haji. Jadi para sahabat sekalian, ya silakan Anda menilai ya. Ketika tadi saya ada sedikit terpancing untuk menyikapi secara keras, ya alhamdulillah moderator itu mampu untuk meredam. Ya. Saya kira seperti itu para sahabat sekalian. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Paling tidak kita sudah membuktikan bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran damai, satu-satunya agama yang mengajarkan tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agamanya hanya adalah ajaran agama Islam. Sedangkan mereka mengatakan bahwa kami ini adalah ajaran kasih, itu karena mereka sudah puas untuk melampiaskan ayat-ayat perintah membunuh di dalam kitab mereka. Jadi mereka kelihatan sekarang itu mempertunjukkan seakan-akan kasih, yaitu karena mereka sudah puas melakukan penganiayaan, pembantaian, penjajahan, pembunuhan dan seterusnya. Dan apakah itu tidak berlandaskan terhadap kitab mereka? Berlandaskan. Siapa bilang tidak? Di dalam Lukas 14 ayat 23, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Ini yang mereka aplikasikan di dalam memerangi umat lain. Lalu kemudian Markus 16 ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, itulah mereka menjajah, mereka memerangi ketika orang tidak ikut kepada ajarannya, dihukum, dibunuh. Sama ketika mereka menjajah Indonesia. Itu yang mereka pertontonkan. Matius 28 ayat 19, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini perintah untuk menjadikan semua bangsa muridnya Yesus. Kalau melawan dibantai. Ya. Kalau mereka tidak mau mengikuti ajaran Kristen, mereka akan dibunuh, mereka akan diperangi, mereka akan dijajah. Kenapa? Karena perintahnya jelas. Jadikan mereka menjadi muridku. Jadi ada penekanan, pemaksaan di situ. Belum lagi perintah membunuh nabi, pemimpin-pemimpin agama lain di dalam Ulangan 13 ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian perintah membunuh kepada orang-orang yang musyrik yang berbeda agama dengan Kristen. Itu ada Ulangan 13 6 sampai ayat 9. Jadi ini adalah perintah-perintah yang ada di dalam kitab mereka yang mereka sembunyikan karena mereka sudah puas mengaplikasikannya, merealisasikannya. Sekarang mereka muncul dengan ajaran kasih. Padahal kalau mereka mengaplikasikan ajaran kasih itu dalam kehidupan keberagamaan mereka, justru akan menghancurkan dunia ini. Karena pada prinsipnya ajaran kasih itu, ya, siapa yang menampar pipi kirimu, kasih yang kanan. Itu perintahnya dalam kitab mereka.
Sehingga mereka mengatakan kami mengasihi musuh. Musuh kita itu apa? Narkoba, pelacuran, perampokan, ya toh, perzinahan di mana-mana. Judi itu adalah musuh kita dan itu diperintahkan dalam kitabnya untuk dikasihi. Nah, kalau ini direalisasikan, maka dunia ini akan hancur karena tidak ada undang-undang. Karena semua sudah dihapuskan. Kasihilah musuhmu. Nah, inilah kawan-kawan sekalian, upaya-upaya untuk menyerang Islam, untuk kemudian mereka menggiring opini Islam itu adalah ajaran kekerasan. Tapi alhamdulillah, meskipun saya tidak siap karena saya tiba-tiba aja masuk di Zoom ini, tadinya niatnya ke Zoom Muslim untuk melakukan tilawah bersama-sama sahabat-sahabat. Ternyata saya nyangkutnya di Zoom ini. Dan saya tidak meninggalkan Zoom ini karena saya melihat Pak Dhani seorang diri. Sementara Kristen ini ada beberapa orang, ada puluhan orang, sehingga saya tetap mengikuti diskusi ini. Begitu saya masuk, langsung dihujani dengan pertanyaan-pertanyaan. Tapi nggak apa-apa para sahabat sekalian, mudah-mudahan ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Kalau ada kekurangan, tolong jangan dianggap itu sebagai nilai akhir daripada Islam, tetapi itu adalah murni dari saya yang tidak melakukan persiapan sebelum masuk ke dalam Zoom-nya orang-orang ini. Saya kira begitu ya para sahabat sekalian. Akhir kalam dari saya, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.